Nyonya Lin, sampai jumpa lain kali. Kamu berhutang banyak. Kamu ternyata tidak mati. Kalau aku mati, siapa yang akan mengantarkanmu ke pemakaman? Kamu gila. Kalian ibu dan anak demi harta keluarga Yun. Membunuh begitu banyak orang. Membunuh nenekku. Menyebabkan kematian Song Li. Menyebabkan kematian Lin Hechuan. Aku sudah gila sejak dulu. Jangan takut. Sekarang turunlah. Untuk menemani Selir. Dan ibumu di perjalanan. Juga ada yang menjaga. Bukankah kamu mengambil mata Song Li? Song Li. Gunakan matamu. Lihat baik-baik nasib orang-orang ini. Hahaha. Yun Jiantan, kamu mau apa? Hahaha. Sony, aku yang menyakitimu. Aku yang menyakitimu. Lin Hechun, bangunlah hahaha. Nenek. Kenapa meninggalkanku? Nenek mengantarmu. Yun dan Chuan. Rumah ini jadi sangat sepi. Kalian semua sudah pergi. Hanya tinggal aku seorang. Dunia ini terlalu sepi. Kalian tunggu aku. Aku segera datang. Kalian pergi saja. Anak keluarga kami, Tan Bao, tidak mau menikah. Nenek. Nenek bukan sudah. Apakah aku benar-benar telah terlahir kembali? Han Bao, jangan takut. Kalau kamu tidak mau, kita tidak akan menikah. Masa depan Mami Qiantan memang tidak baik. Sekarang keluarga pun masih mau menerimanya. Kenapa kamu menolaknya? Nenekmu. Kapan giliran ibu tiri sepertimu untuk menilai di sini? Ternyata aku terlahir kembali pada hari aku bertunangan dengan Gong Ming. Menikah atau tidak? Bukankah seharusnya mendengar pendapat orang yang bersangkutan? Kan begitu, Yun Xiao? Iya, Xiantan. Bukankah sejak kecil kamu sudah suka pada Gong Xiao Xiaoye? Cepat bilang sama nenekmu. Di kehidupan sebelumnya aku terlalu mengutamakan kepentingan bersama. Percaya omong kosongmu. Karena perusahaan, aku setuju menikah dengan Gong Ming. Hingga akhirnya saat kejadian, dia membuatku marah sampai mati. Nenek, ini keberuntungan untukmu, mau tidak? Qian Fan juga sudah umur yang cocok menikah. Kalau tuan muda Gong begitu baik, kenapa kamu tidak menikahkan putrimu kepadanya? Menikah denganku? Apa masalahnya, Gong Ming? Apa yang kamu mau? Semuanya ada. Apalagi yang kamu tidak puas? Kamu kan tahu, mata adikmu itu. Mama. Kamu tidak tahu bahwa adikmu tidak bisa melihat. Kamu dekat sekali dengannya. Tidak ada yang menolong sedikit pun. Ibu. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan kakak. Maaf ya. Sungguh menarik. Aku tidak bisa menahan diri sebentar. Kalian lanjutkan saja. Kenapa kamu bicara seperti itu? Siaki. Bagaimana kamu berbicara dengan cucu saya? Kang Xiaoye di sini terlalu berisik. Mari kita keluar bicara. Baiklah.
Nona Yun, mau bicara apa? Ah, Yun Qiantai. Lepaskan aku. Berani-beraninya kau melukaiku. Apa kau sudah makan permen bos kultivasi? Lepaskan aku. Berani-beraninya kau melukaiku. Apa kau sudah makan permen bos kultivasi? Siapa di seluruh ibu kota kekaisaran yang tidak tahu tentang Yun Qiantan? Kau memang ditakdirkan untuk dimiliki semua orang. Kau adalah bahan tertawaan keluarga Yun. Aku menikahimu adalah keberuntungan yang kau dapatkan dari beberapa generasi sebelumnya. Lepaskan tangan Tuan Gong. Kalau tidak mau, bisa terus bicara. Lepaskan. Kalau ingin aku lepaskan, juga bisa. Tapi Tuan Gong harus janji satu hal dulu. Apa itu? Katakan. Keluarga Yun bukan hanya punya aku seorang anak perempuan, kan? Iya. Jadi siapa yang ingin dinikahi Tuan Gong? Aku ingin menikahi Yun Qianfan. Yun Qianfan? Benar. Aku ingin menikahi Yun Qianfan. Cepat lepaskan Tuan Gong. Aku sudah merekamnya. Tuan Gong, kalau kau tidak menepati kata, aku punya cara untuk mengatasi MU. Ah, sudah begitu lama. Tidak akan memanggil orang kecil lagi. Ah, Lin Hichuan. Kenapa kamu datang? Kenapa Lin Hichuan datang? Di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah datang ke rumahku. Sial, dia mengenal aktris nasional Lin Qiantai. Bukan si pembalas dendam yang melawan langit dan bumi itu. Apa dia mungkin tidak suka aku yang sekarang? Tuan Gong. Aku datang untuk menyampaikan pesan dari kakakku. Apa itu? Dia menyuruhmu segera pergi sekarang juga. Tuan Gong, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Aku segera pergi. Tunggu. Aku akan tinggal. Tuan Enam. Terima kasih. Sebenarnya ini salah pemerintah. Nyonya, tidak perlu sungkan. Kalau melakukan kesalahan, harus bagaimana? Apa aku harus ajari kamu lagi? Aku dan dia sebenarnya sudah bertunangan. Kenapa aku harus minta maaf? Nyonya Yun. Nona Yun. Maaf, Tuan Gong. Permintaan maaf ini benar-benar tidak tulus, ya? Yun Qiantan, jangan terlalu memanfaatkan kesempatan. Yun Liuye, menurutmu permintaan maaf ini tidak tulus? Apakah ini bisa disebut permintaan maaf? Tentu saja tidak. Haruskah aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Maaf, aku salah. Maaf, aku salah. Apakah itu Lin Yingdi? Ini film aktor Lin Ying. Bukankah kamu yang paling suka dia? Cepat pergi minta tanda tangannya. Kakak Lin, aku penggemarmu. Bisa berikan aku tanda tanganmu. Bunda Yuan saja memanggilku Liu Ye. Kamu panggil aku Kakak Lin. Kamu pikir kamu pantas? Ah, Lin Liu Ye. Aku cuma ingin tanda tangan darimu saja. Aduh, harus pulang sekarang. Ah, kamu mau tanda tangan? Ya. Ba. Han Bao. Cepat antar susu ke nenek, cepat pergi. Kamu sudah tidak apa-apa, kan? Ah, tolong jangan, ya. Oh, mau. Hei, Paman, tunggu aku, Paman. Ini permen untukmu. Nanti ingat nikahi aku, ya? Dengar-dengar gadis kecil dari keluarga Yun juga sedang berakting. Ya, tapi Miss Yun bermain di drama daring. Beberapa hari ini, drama Tian Xiace sedang tayang online.
Kenapa situs drama pendek ini selalu bikin judul clickbait? Sudah dilaporkan. Qian Tan. Apa yang Tuan Gong bicarakan denganmu? Apakah dia setuju menikahimu? Perusahaan ayahmu sedang mengalami kesulitan dana. Butuh bantuan dari pemerintah. Jangan sampai pernikahan ini batal. Keluarga Gong sangat baik. Kenapa kamu tidak membiarkan putrimu menikah ke sana? Jangan pakai alasan mata buta. Putrimu di rumah juga hanya beban saja. Anak haram menikah dengan anak haram. It is a perfect match. Yun Qian Tan, aku adalah ibumu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Mama, apakah kamu pantas? Tamparan ini aku berikan untuk menggantikan ibuku. Tamparan ini adalah hutangmu padaku. Yun Qian Tan, berani-beraninya kamu memukulku. Kalau aku harus memukulmu, maka aku akan melakukannya. Perlukah memilih hari? Aku akan bertarung denganmu. Siaki, buanglah wajah pura-puramu itu. Kau berutang padaku. Aku akan biarkan kau membayar perlahan-lahan. Sekarang juga, tolong, bawa putrimu dan keluar dari rumahku. Kau tidak pantas muncul di sini. Bikin aku kesal sekali. Ma, kamu kenapa? Mama Fan Er baik-baik saja. Fan Er, kita pulang yuk. Bawa juga Qian Tan pulang. Ada beberapa hal yang harus kamu bicarakan baik-baik dengan ayahmu. Ayo kita pergi, Tan Bao kita tidak jadi pergi. Tinggal di sini saja. Kamu ada pendapat? Kita, Tan Bao, tidak akan pergi. Akan tinggal di sini. Kamu ada pendapat? Tidak pergi. Nenek, terima kasih. Kalau kamu tidak suka Gong Ming, Nenek akan batalkan pernikahan ini. Banyak pria baik lainnya. Nenek, ikut aku saja. Bocah bodoh, Nenek menjaga keluarga Yun dengan baik. Tan Bao capek di luar. Baru pulang baru ada rumah. Nenek tidak mau ikut aku. Aku akan keluarkan uang, beli Yun dari tangan Yun sendiri. Aku akan menghasilkan banyak uang. Bocah bodoh, Yun sebenarnya adalah milik ibunya. Dia sebenarnya bukan keturunan Yun sepanjang hari. Anak baik membeli Yun Si. Mengembalikan kebebasan Nenek. Nenek mengantar Hichuan pergi. Seumur hidup aku pasti tidak akan biarkan kalian terjadi apa-apa lagi. Di bawah cahaya terang, awan berkumpul ribuan layar. Kali ini kita main perlahan-lahan. Jangan tanda tangan, ya. Li Xian bilang kamu harus lebih sadar. Lebih sadar. Itu kan aktor terbaik. Jangan berhayal. Itu penghinaan baginya. Kuil Langit. Aku sudah membantumu dapatkan acara variety Cinta Berpikir Sama. Kenapa Song Li? Kenapa terdengar ada suara hidungnya? Apakah kamu sedang flu? Tidak. Kalau tidak, tidak apa-apa. Cuaca dingin, pakailah pakaian lebih banyak. Aku mau bilang, varietas ini sangat populer. Sekarang drama kamu sedang tayang. Netizen akhirnya mulai menyukai kamu. Sekarang manfaatkan momen ini dan berusaha lebih keras untuk mengembalikan reputasimu. Operasi plastik dan pemeliharaan. Aturan tak tertulis dan kehidupan pribadi yang kacau. Kali ini ikut acara realitas percintaan. Langsung saja berhubungan dengan asmara. Manajer saya yang hebat. Kamu bilang reputasi ini bagaimana? Positif atau negatif? Negatif malah jadi positif. Aku tidak peduli, kamu harus pergi. Kalau tidak pergi, tetap harus pergi. Harian-harian berdiam di rumah juga tidak akan berubah. Tidak bisa diubah. Daripada mendengar gosip di luar, lebih baik keluar dan tampil. Sudah cukup sering melihatnya. Kalau tidak hati-hati, para penggemar bisa tiba-tiba membuka mata mereka. Aku rasa kau cuma mau makan uang aja. Ibumu tiri dan adik perempuannya benar-benar beracun. Segala macam sampah dan kejahatan mereka dilemparkan padamu. Ini jelas-jelas ingin memutus jalan hidupmu. Memang mereka ingin memutus jalan hidupku. Rekan Song Li, organisasi mengajukan permohonan kepadamu. Kita tolak acara variety show ini. Baiklah, ini jelas naskah untuk upacara persembahan. HMPH. Siapa yang bilang terima kasih padamu? Dadah, kita jumpa di variety show. Lin Hechuan, kenapa kamu membuat acara variety show tentang cinta seperti ini? Apakah kamu ingin mati atau aku yang mati? Ding Hechuan, kenapa kamu sembarangan ikut acara variety cinta? Kamu mau mati atau aku yang mati? Ada masalah apa? Kamu bilang aku ada masalah apa? Cepat tarik kembali postingan Weibo MU. Aku hubungi PR bilang itu kamu salah kirim.
Kalau aku nggak batalin kontrak, aku harus bayar ganti rugi. Apakah kamu tidak mampu mengganti kerugian? Oh, sekarang harus menabung modal lama ya? Tidak mampu mengganti kerugian. Ayah Lin Hechuan ada di sini. Jiangnan, bukankah kamu bilang mau tinggal di rumah tua keluarga Yun belakangan ini? Kenapa balik ke rumah ibumu? Kamu tidak tahu aku di sana. Setiap hari 9 hidangan dan 1 sup, termasuk camilan malam. Dalam 3 hari aku sudah gemuk 2 kilo. Kalau terus begini, aku langsung keluar dari dunia ini saja. Ini alur acara episode ini. Jumlah peserta ada 6 orang. 3 pria, 3 wanita, 2 diantaranya sedang naik daun. 1 adalah aktor pemenang Oscar Lin Hechuan. Yang lainnya adalah bintang kecil yang sedang naik daun, Shen Yanan. Lin Hechuan ikut kompetisi cinta. Dia gila apa tidak? Aku tidak tahu dia gila atau tidak. Pokoknya, penggemarnya tadi malam benar-benar gila. Sekarang seluruh internet mengejar agar Lin Hechuan keluar. Dan bahkan penggemarnya bilang agar aktor pemenang piala film itu tetap tampan sendiri. Aku kasih tahu ya, kamu ikut acara ini. Jauh-jauh dari dia. Aku tidak peduli kamu bermain CP dengan siapa. Bahkan berhubungan panas dengan peserta wanita juga tidak masalah. Tapi hanya Lin Hechuan tidak boleh. Ingat itu? Oke. Nona Shen. Aku tidak tahu kamu pakai apa. Kocach nao faon hatai hong. NHNG tai CNH bau BN. Nukon LNA. NG GCNH sat giuk taina. Tai NH mica hangso mica cie fai ngai. La THN linien pi hong. Tin Bilin, BN Bitrie. Toy Tik BNNTH. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lagi pula, bagaimana ini bisa disebut masuk rumah tanpa izin? Aku hanya ingin berkunjung padamu saja. Nona Shen. Kalau kamu tidak mengerti sopan santun seperti ini, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Hei, jangan bilang aku yang kasar. Aku akan pergi sekarang juga. Pergi. Begitu heboh. Siapa itu? Oh, halo. Saya tetangga dari seberang. Barusan mungkin mengganggu kamu. Saya ingin datang untuk minta maaf. Tidak perlu. Kalau begitu, aku letakkan hadiah di depan pintu ya. Gadis ini sudah besar. Kenapa masih kelihatan agak kurang pintar? Manis sekali. Senior Lin, apakah kamu sudah sarapan? Saya masih ada sisa di sini. Tidak perlu. Senior Lin punya kebiasaan bersih. Dia tidak makan barang dari luar. Senior Lin, aku sudah beli kopi untuk semua orang. Ini untukmu. Aku ingat kamu suka setengah manis, setengah susu. Tidak mau diminum. Ini tentang hidup sendiri, ya. Terima kasih. Bukan ini adalah kebiasaan makan siangku yang sangat bersih. Iya, benar. Ini tempat siapa yang pilih? Membuat sepatuku kotor. Sepatuku ini edisi terbatas. Lin YNGD, kenapa kamu tidak pergi? Seorang pria dewasa yang punya kebiasaan bersih-bersih, masih mau ikut acara variety show apa? Pasangkan sendiri. Saya tidak bisa. Senior Lin, saya bantu Anda. Orang canggung di unjian tan pasti tidak bisa. Senior Lin. Nona Shen. Nona Shen. Saya masih perlu cek beberapa proses dengan Anda. Hei, kamu tidak takut aku akan memberitahu orang tentang hubungan kita? Kita ada hubungan apa sih? Kita tidak ada hubungan. Ini waktu kerja. Baik, paman segera datang. Ini adalah pengundian kelompok. Sebelum kalian menginap di penginapan, kita perlu melakukan undian untuk pembagian kelompok. Dalam acara berikutnya, kita akan bersaing berdasarkan kelompok. Bisa kan? Bagus. Tidak masalah? Oke. Baik.
Qiantan. Kita ngobrol aja, gimana? Bukankah kamu sebelumnya pernah bermain bersama Lin Jintang? Kalian berdua sangat dekat. Mari kita tukar peran saja. Dengan begitu kamu bisa bersama Lin Jintang. Aku tidak mau diselingkuhi. Kamu sudah punya banyak aib. Fans senior Lin bukan orang yang mudah. Kamu bakal dibully. Ganti sama aku, ya. Kalau enggak, aku sarankan kamu jadi lebih pintar. Kamu cuma seorang aktor kecil. Tidak punya pengaruh. Tidak punya backing. Aku bisa matikan kamu seperti mematahkan semut. Aku tahu apa yang kamu katakan. Aku semua tahu, kok. Saya hanya seorang aktris kecil. Tidak terkenal. Tidak seperti Kakak Shen. Tapi Kakak Shen, kenapa kamu harus menamparku? Saya tidak menampar dia. Ini apa yang terjadi? Yun Qiantan, mengapa kamu harus mencemarkan nama saya? Yun Qiantan, mengapa kamu harus mencemarkan nama saya? Aku cuma menggandengmu. Kalau kamu tidak mau, bilang saja langsung. Mengapa harus mempermainkanku begitu? Nona Shen, itu kamu sendiri yang mendekat duluan. Kamu harus paham. Juga, itu kamu yang menggandengku duluan. Sekarang kamu berpura-pura jadi sedih dan malang begini. Ini buat siapa dipamerkan? Tunggu saya cek dulu, lalu putar ulang, pasti tahu. Tak perlu membuang waktu di sini. Dengar saja kamu membolak-balik fakta. Lihat rekamannya, pasti tahu kan? Kalian, maksudnya apa? Aku hanya memegang lengannya saja. Kok, satu video? Apa sih yang bisa dibuktikan? YNRN juga tidak berniat jahat. Yun Jintan, kenapa kamu harus membuat semua orang tidak senang? Aku yang membuat semua orang tidak senang. Kalau tidak kena kamu, tentu kamu tidak merasa sakit. Bagaimana kamu menjelaskan ini? SHN YNRN, kamu benar-benar berlebihan kali ini. Yun Sin, kenapa kamu harus memfitnah dia? Itu memang yang kamu katakan. Kalian berdua juga tidak akrab. Kenapa dia harus melakukan itu? Kalau kamu mau numpang tenar bilang saja. Kenapa harus berputar-putar untuk menjatuhkan orang lain? Aku numpang tenar. Bukankah Lin Yingdi lebih keren? Kenapa aku harus numpang tenarnya dia? Kanyo, kamu benar-benar terlalu memandang dia tinggi. Sedangkan untuk Shen Yan, kebetulan tadi aku merekam suara di ponselku. Mau dengar? Apa yang kamu katakan padaku sendiri? Aku yang mencekik Yun Qiantan. Kamu puas sekarang. Sebenarnya memang kamu yang mencekik. Kenapa tidak mengaku saja dari awal? Masih mau nangis untuk apa? Orang yang berbuat jahat. Kamu masih merasa benar. Sudahlah, kan ada kegiatan sore nanti. Kok cuma berdiri saja sih? Bubarlah. HMPH. Lain kali jangan periksa diri sendiri lagi. Aku bantu naikkan popularitasmu. Ini siaran langsung. Sikapmu harus lebih terkendali. Sekarang banyak orang yang memarahimu di internet. Perusahaan sudah susah payah membangun. Citra dirimu yang hampir runtuh. Apa aku belum cukup terkendali? Pergi minta maaf. Masalah ini tidak boleh berlarut-larut. Pagi ini aku salah. Aku sendiri minum 1 gelas. Semoga Nona Yun tidak tersinggung. Nona Shen, aku ada sebuah tawaran. Tak tahu kamu berminat atau tidak. HMPH. Hehe, kamu benar-benar seorang yang tidak berguna. HMPH. Baik. Sepanjang hidupku, aku tahu kehilangan yang kukira akan hilang. Ini untuk kamu makan. Aku tak pernah menyangka kamu akan harum seperti ini. Kamu mau makan dagingnya? Baik. Bibi buyutku, masih ingat gak apa yang kamu rekam? Sejujurnya, aku rasa yang aku rekam mungkin adalah kebahagiaan yang penuh semangat. Meski aku minta kamu jangan sentuh Lin Yingli. Tapi sekarang karena kalian satu kelompok, takdir mempertemukan kalian di luar zaman kekacauan ini. Kesempatan yang bagus ini gak kamu manfaatkan dengan baik. Sekarang orang di luar sudah menebak bahwa kamu mengalami keguguran. Putus cinta saat jadi pihak ketiga. Apakah rumor tentang operasi plastik itu benar? Bukankah itu bagus? Hemat biaya humas. Kita pernah punya hal seperti itu. Baiklah, baiklah.
Lihat di belakang sana. Selamatkan aku, Lin Jiantang. Sebelumnya itu salahku. Tapi aku terpisah dari Lin Jiantang. Bisakah kamu membantuku? Setidaknya bawa aku keluar dari sini. Bunuh kamu. Apakah Shen Yanran sudah cukup bermain? Ah, Shen Yanran, sudah cukup bermain. Maksudmu apa? Melihatnya, aku benar-benar takut hantu. Ekspresi bangga itu sampai tertulis di wajahmu. Saja. Kamu sedang berakting untuk siapa di sini? Yunjian, dia sudah berakting selama ini. Aku juga capek. Kamu merusak rencanaku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu baik-baik saja? Tetap di dalam tim acara. Tanpamu, Yun Qiantan, aku bisa bersama senior Lin. Nona Yun. Kita bertemu lagi. Gong Ming, Yun Qiantan, penjagaku sudah mengunci rumah berhantu ini. Sebaiknya kau sekarang minta padaku. Mungkin sebentar lagi aku bisa melakukannya dengan lebih lembut. Istana Yun Qiantan sudah menunggumu cukup lama. Kalau hari ini kamu tidak membuat istana muda nyaman, jangan harap bisa pergi dari sini. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sangat suka meninggalkan bukti? Hari ini aku akan menangkap momen memalukanmu. Lalu unggah ke internet. Biar semua orang melihat dengan jelas. Kou Mei, kamu benar-benar keras kepala padaku. Ya, kalian keluarga Yun hampir bangkrut. Kenapa sekarang kamu tidak berusaha menyenangkanku saja? Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Keluarga Yun bangkrut atau tidak, itu urusanku apa? Sejak SMA, aku tidak pernah lagi menggunakan uang Yun Zhengtian. Dia bangkrut, urusanku apa? Yun Jiantan. Yun Jiantan Shen Yanran. Bukankah tadi kamu terlihat cukup bangga? Yun Jiantan, kamu mau apa? Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Suka merekam bukti, kan? Lin Hechuan. Kenapa kamu berjalan tanpa suara? Apakah kamu sudah terluka? Chen Yanran, Anda dapat melakukan tugas itu. Maaf, saya tidak melihat apapun. Hahaha. UPS ini. Paman Nasional. Sangat tertarik. Yun Jianan dan saya memiliki kontrak pernikahan. Aku cuma menjalankan hakku lebih awal saja. Apalagi wanita itu memang sudah tidak bersih. Kamu sama bapakmu yang tidak berguna itu benar-benar sama saja. Kamu bilang bapakku tidak berguna. Kalau begitu kakakmu itu apa? Mulut busuk. Dia masih kamu. 6. Pukul beberapa kali. Pukul dia sampai bapaknya pun tidak mengenalinya. Ternyata harus mengetik sebanyak ini. Sungguh tidak mau bermain dengan kalian anak laki-laki. Tuan Gong. Maaf ya. Ah. Tidak boleh lihat. Tidak ada yang dilihat tapi aku ada urusan dengan warga nih. Nanti saja lihat. Ah. Sangat ingin lihat, ya? Pergi saja. Sekarang tahu betapa hebatnya aku, kan? HMPH. Kau berani datang lagi. Dasar bajingan. Kau bahkan berkhianat padaku. Berani bilang berkhianat. Berbuat kotor sendiri tapi nyalahin orang. Tuan Gong, kenapa kau setebal ini mukanya? Video kalian berdua ada semua di ponselku. Berani kau? Berani. Apa aku takut? Tuan Gong, kalau kau tidak menurut, aku akan mengunggah video ini ke internet. Judulnya bagaimana ya? Interaksi di luar ruangan antara bintang muda dan yang Master Jin Kue. Kau kira itu bisa mengancamku? Aku ini orang pemerintahan. Meski kau mengunggah video ini ke internet, paling banter hanya akan menghancurkan reputasi Shen Yan saja. Sedangkan aku tetaplah putra bangsawan keluarga Gong.
Aku sepertinya dengar. Belakangan, Tuan Gong sedang mengajukan permohonan bergabung dengan Dewan Direksi Keluarga Gong. Sepertinya Tuan Gong juga tidak terlalu ingin bergabung. Kalau begitu, aku akan unggah video ini ke internet. Tak masalah juga. Berhenti. Yun Jianan, sebenarnya kamu mau apa? Sekarang, hubungi ayahmu. Segera beritahu dia. Kamu akan menikahi Yun Qianfan. Kamu membuatku menikahi seorang tunanetra. Tidak mau? Kalau begitu aku yang menikah. Hei, ayah. Aku akan menikahi Yun Qianfan. Si tunanetra itu. Kamu gila? Bagaimanapun juga mereka keluarga Yun. Menikahi siapa saja sama saja. Apalagi orang-orang dari pemerintahan juga sedang mengawasi pernikahan ini. Meski keluarga Yun sedang menurun, mereka tetap punya posisi tertentu di ibu kota. Baiklah, begitu saja. Kamu yakin ingin menikahi Yun Qianfan? Itu dia. Persiapkan pernikahan. Kamu puas sekarang. Serahkan videonya padaku. Video itu nanti setelah kamu selesai. Menikahi Yun Qianfan. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Lalu, kapan acaranya? Aku juga akan memberimu hadiah besar. Kamu, jagalah dirimu baik-baik. Kenapa senior Lin belum turun? Aku juga tidak tahu. Baiklah, sambil semua orang di sini, aku mau umumkan satu berita. Shen Yanran mengundurkan diri dari rekaman acara. Sudahlah, bagaimana kalau kita pergi melihatnya saja? Senior Lin. Tuan Liu, kamu merasa tidak enak badan di mana? Perut. Tidak mau makan. Tuan Liu, ini obat, harus diminum. Hach. Gula-gula. Liu Ye, berikan aku gula-gula. Kamu pegang tanganku. Bagaimana aku bisa memberimu gula-gula? Liu Ye, perutmu masih sakit. Tidak banyak lagi. Tuan Liu, Anda terlalu sopan. Sebenarnya saya yang berhutang banyak budi pada Anda. Gadis, baru saja bicara. Tunggu aku menikahinya. Yun Qiantang benar-benar sangat licik. Demi bisa terkenal, dia menggunakan segala macam cara. Masih punya kemampuan juga. Bisa mengusir Yanran dari kru syuting. Yun Qiantang memang sangat licik. Demi bisa terkenal, apapun cara bisa digunakan. Masih punya kemampuan juga. Bisa mengusir Yanran dari kru syuting. Han Zhong, apa hubunganmu dengan Shen Yanran? Kau membelanya. Kalau kamu ingin seperti itu, kalau kamu punya rasa kecewa di hati, kamu tinggal ajak dia keluar dari acara ini saja. Ngapain sok pintar di sini? Kamu merasa Shen Yanran sangat dirugikan. Apa dia sampai merasa dirugikan? Keluar dari acara itu dia yang mengumumkannya di Weibo. Apa aku yang memaksanya untuk menulis? Ayahmu tidak punya waktu seperti itu. Menghabiskan waktu luangmu dengan sampah seperti ini. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Yun Qiantan, bangunlah. Tidur, kamu masih tidur. Ada masalah besar. Biar aku tidur sebentar lagi. Sekarang seluruh internet membicarakan kalau sponsor kamu adalah Lin Yingdi. Kamu ngomong apa sih? Cerita menyeramkan. Lihat sendiri. Weibo sudah heboh. Aku cuma suruh kamu manfaatin ketenaran Lin Yingdi. Aku nggak suruh kamu tidur di ranjangnya. Draft tim humas ini. Sudah aku buatkan untukmu. Aku jamin ini tidak akan berpengaruh apa-apa padamu. Tidak perlu. Kamu tahu kalau klarifikasi ini sangat berguna. Kamu tahu seberapa gilanya para penggemarmu sekarang. Aku tidak pernah memanjakan penggemar. Kalau kamu tidak setuju, kalau begitu aku akan pecat kamu. Membuatku sangat marah. Bintang film favoritku tidak bersih lagi.
Bisakah kamu membebaskan kami? Bintang film favoritku. Kamu bukan alat. Selalu ikut-ikutan tren. Kalau bintang favoritku tidur dengan Yoon Kianan, aku langsung unfollow. Yoon Siantan, lihatlah semua hal yang kamu kerjakan di internet. Apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang putri bangsawan? Apakah kamu sudah kehilangan muka? Zi Shifang dan artis wanita. Jangan membuat dirimu semakin memalukan. Apakah kamu tahu? Saat ini aku sedang membahas kerjasama dengan grup Yulong. Kalau tahu kamu adalah putriku, kontrak itu mungkin tidak akan jadi ditandatangani. Bisakah kamu mengerti sedikit? Beberapa waktu lalu kamu membuat ibu dan adikmu marah. Ingatlah beli sedikit hadiah sebagai permintaan maaf saat pulang. Yun terus menyuruhku pulang. Jangan sampai kamu menyesal. Kamu anak durhaka. Bagaimana berani kamu bicara seperti itu padaku? Ah. Ada apa? Jangan marah juga. Qiantang melakukan kesalahan. Sekarang banyak orang mencaci maki dia di internet. Dia pasti sedang tidak enak hati. Aku bilang sama kamu, kali ini dia pulang, jangan biarkan dia sesuka hati saja. Dia harus menurut dan menikah ke keluarga Gong. Pak Gong. Putra saya, Lin Zentian, mengatakan ingin menikahi Yoon Qianfan. Acara pernikahannya akan diadakan seminggu lagi. Ada apa? Shen Tian. Apa yang dikatakan Pak Gong salah? Kenapa dia ingin Qianfan menikah dengan Gong Ming? Apa yang tidak bisa dilakukan? Bukan karena mataku buruk. Dia tidak merasa nyaman bahkan jika dia menikah. Siapa yang akan saya nikahi? Gong Ming. Fan Er, tidak apa-apa. Mama pasti tidak akan membiarkanmu menikah ke sana. Nona kedua, kamu harus bersih-bersih dulu. Keluar ya. Aku datang saja. Tapi tidak apa-apa. Meskipun kakak tidak menyukaiku, tapi aku tetap ingin melakukan sesuatu untuk dia. Mengapa jika ayahku tidak ada urusan lagi? Kamu berhak mendapatkan tempat ini. Nona kedua, ada apa? Tidak apa-apa, aku tadi terjatuh. Tolong bereskan ya. Wah, mereka berdua cocok sekali. Lihat mereka di sini, malu banget. Ini sangat cocok, iya. Tidak ada perasaan apa-apa. Keduanya terlalu besar. Mereka sangat serasi sebagai pasangan. Aku mau baper nih. Zhenzuo, aku juga baper. Inilah yang namanya chemistry CP. Aktingnya keren banget. Ren Jianan. Ayah hahaha. Ayah. Ini asam sulfat, kau bajingan. Liu Jiancai, kau bajingan. Kenapa kau menghancurkan yanranku? Apa hakmu untuk disetarakan dengannya? Kau baik-baik saja. Yang bermasalah sekarang justru kau. Aku harus mengurus sesuatu dulu. Kau cepat bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Aku akan segera datang. Baiklah, hati-hati ya. Oh, Kian baik-baik saja di sini. Banyak orang seperti ini. Tanganmu yang paling penting. Lagi pula, masih ada orang lain. Cepat pergi ya. UPS Ops. Dasar bajingan kamu. Kamu tidak hanya tidur dengan bos uang. Kamu juga merayu Lin Hechuan. Dengan apa kamu berani? Apa hakmu? Ahahaha. Kamu siapa? Kamu kira kamu apa sih? Dengan apa kamu menilai kehidupan pribadiku? Tanganku? Aduh. Nonain, kenapa kamu tidak masuk? Tidak, aku nanti juga pergi kok. Kamu gak boleh pergi ya. Matanya di dalam itu, aku lihat saja takut. Aku gak bisa menahan. Selain itu dia terus minta tolong rasa sakit di dalam. Dia takut sakit, jadi bantu aku tebuk asam sulfat. Ini bukan? Ya dia. Ini Li Jie sengsara. Kamu lagi bikin masalah lagi nih. Siapa kamu? Saya ayah dia. Aduh. Aku gak mau kamu campur urusan industri hiburan, tapi kamu tetap campur. Saya tidak akan membiarkan Anda menyebabkan masalah, Anda hanya akan mengacaukan saya. Sekarang sudah begini. Menimbulkan masalah sebesar ini. Kau buat aku malu di mana? Kau buat aku kehilangan muka kemana aku harus pergi?
Kau tiap hari cuma tahu muka sendiri. Muka setinggi langit. Ini terakhir kalinya aku mengajarimu. Atas nama ayahmu. Kau anak durhaka. Bagaimana beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku adalah ayahmu. Aku akan mengajari dan menegurmu. Apa salahnya? Kau bilang semua yang kau lakukan itu manusiawi. Hari ini kau berani menggunakan asam sulfat untuk menyiram orang lain. Besok kau berani membunuh orang. Kalau aku berani membunuh, aku akan membunuh Xiaqi terlebih dahulu. Kalau aku yang kedua, aku bunuh kamu. Lin Zentian. Aku tidak tahu saat kamu tidur bersama Xiaqi. Apakah kamu pernah memikirkan ibuku? Kamu kira kamu masih punya hak untuk memukulku? Yun Qiantan, kamu benar-benar bukan orang baik. Kamu bahkan memukul ayahmu sendiri. Dasar bajingan. Kenapa kamu keluar? Yun Qiantan, sekarang aku sudah nggak bisa ngurus kamu lagi, kan? Sekarang cepat minta maaf sama pria ini. Dia juga nggak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus minta maaf? Cina. Sini. Kemana semangat orang baik sore ini? Kenapa sekarang seperti burung puyuh? Tidak apa-apa. Tanganku ini sudah diasuransikan. Selain harus melalui prosedur hukum, kamu masih harus membayar uang. Tidak, tadi hanya tidak sengaja tetes sedikit. Benarkah? Tidak sengaja. Di lokasi syuting, ada banyak kamera pengawas. Apakah tidak sengaja? Kami akan tahu begitu kami periksa. Lihat, kamu benar-benar tidak sengaja. Atau sudah direncanakan sejak awal. Aku juga terluka. Ini laporan cedera aku. Lihat sendiri. Patah tulang? Aduh. Aku mau bilang sama kamu. Lau Ye kita sejak kecil kulitnya halus dan lembut. Bagaimana bisa tahan rasa sakit ini? Lagi pula kamu pakai asam sulfat sampai membanting tangannya. Aku kasih tahu ya. 6 pangeran di rumah kami sejak kecil memang sangat dimanja. Lihatlah tangannya itu. Lapisan demi lapisan. Saat meledak, 6 pangeran itu. Dia sampai menangis. Hahaha. Kamu, lepaskan dia. Tanganmu cuma boleh menyentuh Yansran. Dia tidak layak seperti tadi. Polisi datang memeriksa. Catatan medis Pak ini. Ada riwayat gangguan mental. Memang ada riwayat gangguan mental. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Dia tidak pantas menyentuhmu. Dia tidak pantas menyentuhmu. Hei. Seorang pasien mental. Seorang pasien mental. Bagaimana dia bisa kabur dari rumah sakit jiwa? Dan bagaimana kamu tahu? Waktu pengambilan gambar di lokasi syuting kami. Kamu bilang aku gila. Saya benar-benar tidak percaya. Beri saya cari tahu. Baiklah, kamu tunggu di situ. Karena sebelumnya kamu tidak mau jujur. Jadi sekarang kamu bicara sebanyak ini. Saya juga tidak mau tahu lagi. Ada masalah? Serahkan saja ke polisi. Oh, iya. Kamu penggemar Sheniran, kan? HMPH. Aku bilang padamu. Kamu pikir Sheniran bisa naik ke atas cuma karena aktingnya. Di balik itu, dia punya banyak sponsor besar. Tidak mungkin kamu bohong padaku. Yiran bukan orang macam itu. Yanran dia adalah gadis muda penuh semangat. Dia sama sekali tidak akan mencari keuntungan dengan menjilat. Dia sama sekali tidak akan memuji dengan berlebihan. Wanita inilah yang sebenarnya. Dialah yang bajingan. Tuan Liu. Keluarga kami Qiantan telah merepotkan Anda. Bekas tamparan di wajah Qiantan itu pasti Anda yang membuatnya, kan? Dia memang tidak dewasa. Selalu membuat masalah. Selalu tidak dengar nasihat. Baru saja kamu juga melihatnya. Tuan Yun. Apa barang di lehermu itu hanya pajangan? Aku menyarankan kamu untuk berpikir matang-matang sebelum bertindak. Tanpa membedakan yang benar dan salah langsung memukul anak perempuan. Pak Ciklin sungguh hebat. Ayo kita pergi. Liu Ye, terima kasih kali ini. Nanti aku akan membalasmu. Kalau begitu, katakanlah bagaimana aku harus membalasmu. Tak peduli mau panjat gunung atau turun ke perut neraka. Liao Yan, tinggal berikan perintah saja. Aku tidak kekurangan orang yang mau mengorbankan diri. Kalau sudah dipikirkan, beritahu aku. Sudah sampai. Liu Ye. Aduh. Ini adalah tempat tinggal sementara yang diberikan perusahaan untuk Liu Ye. Oke. Kerja ini benar-benar dilakukan dengan gagah berani. Hei. Siapa bilang kamu pria sejati? Kamu.
Di sana. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Banyak bicara. HMPH. Kotak obat mana? Liu Ye, tidak perlu lagi. Hanya keseleo saja. Kotak obatnya di mana? Di atas lemari. Tahan sebentar. Liu Ye, kamu lebih hati-hati. Baik. Gatal banget. Qiantan, kamu lagi trending di Hot Search. Lagi trending. Bukankah aku sedang di rumah istirahat? Aku sama sekali tidak punya waktu keluar. Yang trending itu pernikahan keluarga Gong dan Yun. Hubunganmu dengan keluarga Yun terbongkar. Yun Qianfan memposting banyak piala dan sertifikat di Weibo. Kamu tahu kan? Para keyboard warrior paling suka menjatuhkan orang. Ini kan langsung memberimu trending topik gratis. Orang-orang bilang, dua putri keluarga Yun. Satu adalah gadis jenius dan cantik. Yang satu putus sekolah SMA. Jauh berbeda. Bukankah ini piala saya? Dia memuja dirinya begitu tinggi. Tak takut jatuh dari ketinggian. Menggantung diri. Terima kasih, terima kasih. Selamat, selamat. Baik, baiklah. Masih sempat datang di tengah kesibukan. Kedua orang ini benar-benar pasangan yang serasi. Bukan hanya cantik. Bakat Nona Lin juga jelas terlihat. Itu sertifikat akreditasi dari Asosiasi Medis Internasional. Benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ayah, hari ini aku menikah. Kenapa kamu pergi? Kamu bersikeras menikahi orang buta ini. Membuatku diejek oleh beberapa keluarga kaya dan bangsawan. Kalau bukan karena dia punya prestasi akademi sedikit, keluarga kita benar-benar akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Bukankah aku sudah bilang kamu belum datang? Aku belum melihatnya. Kamu pergi kemana? Kenapa baru datang? Kalau aku tahu kamu datang lebih awal. Anak ini, kamu datang terlambat saat pernikahan adikmu. Benar-benar tidak tahu diri. Semoga nanti kamu masih berpikir begitu. Kamu maksud apa? Adik perempuan. Dari mana kamu mendapatkan sertifikat dari Universitas Medis Internasional itu? Pasti ini sendiri yang kamu coba, Qianfan. Kalau memang itu hasil usahamu sendiri, tidak ada salahnya menunjukkan ke semua orang agar mereka bisa menghargainya. Kakak, hari ini adalah hari pernikahanku. Katamu soal surat ini tidak cocok, ya? Memang agak aneh melakukan hal ini. Kalau adik tidak datang mengucapkan selamat, itu sudah cukup. Lalu kenapa malah datang mengganggu? Justru karena hari ini hari pernikahanmu. Jadi kami ingin semua tamu melihat. Kami, Yun Qianfan. Seperti apa sih gadis dari langit awan ini? Apa maksudmu bicara seperti itu? Aku peringatkan kamu. Jangan buka mulut dan fitnah orang di sini. Kalau tidak, tanyakan pada istri barumu. Apakah aku pernah fitnah? Kalau dia ingin melihat, tunjukkan padanya. Tutup mulutnya. Nona Yun, biarkan saja dia melihatnya. Ini. Sertifikat ini sekarang juga tidak ada di saya. Meski ingin melihat, juga bukan. Sekarang bisa saja menyuruh seseorang mengambilnya. Tapi itu cuma membuang waktu sedikit. Kalau begitu, kirim saja seseorang untuk mengambilnya. Tidak perlu lagi. Saya sengaja membawanya langsung. Adik perempuan. Kamu jangan berpikir. Kalau gambar di sertifikat ini dicopot, orang lain tidak akan tahu siapa yang sebenarnya pemegangnya, kan? Kebenaran tentang keaslian sertifikat ini juga belum pasti. Dan juga, kamu dengan terang-terangan mengacaukan pernikahanku di sini. Bahkan mengeluarkan barang rusak seperti ini untuk mencemarkan nama baik istriku. Bukankah kamu seharusnya memberikan penjelasan dulu? Aku akan memberimu penjelasan. Paman. Bukankah katanya Lin Yingdi sedang di luar negeri ikut acara? Hari ini tidak akan datang ke pernikahan. Sertifikat medis atau apa?
Semua dilakukan dengan memeriksa keaslian melalui nomor. Tentu saja, juga bisa mencari tahu lewat nomor tersebut. Siapa sebenarnya pemilik sertifikat itu? Yun Qiantan, apa maksudmu sebenarnya? Menggunakan nama orang lain. Mengambil pencapaian orang lain. Aku cuma merasa tidak suka dan jijik saja. Halo, kamu ingin memeriksa? Pemegang sertifikat ini adalah Nona Yun Qitan. Kalian bersekongkol untuk memfitnahku. Sertifikat ini milikku. Kamu buta, bukan tuli. Balasan resmi dari Asosiasi Medis Internasional. Tidak mungkin dipalsukan. Lalu, kamu siapa sih? Layak aku hitung-hitung. Dasar bajingan, berani-beraninya menipuku. Gao Ming, kalian sudah sah menikah. Kamu berani memukul dia. Apa kamu masih disebut pria? Gao Ming, kamu kira kamu bersih banget ya? Aku bisa menikah denganmu, itu keberuntunganmu. Oh iya. Hari ini adalah hari pernikahan kalian. Lalu aku juga menyiapkan sebuah hadiah untuk kalian. Dengarkan. Interaksi di luar ruangan antara Xiao Hua Gaohong dan Tuan Jin Quan. Aku adalah orang dari keluarga Gong. Itu paling-paling hanya akan menghancurkan Shen Yan saja. Sedangkan aku tetap adalah anak muda dari keluarga Gong. Kamu bilang tidak akan melepasnya. Kamu berani menipuku. Gong Ming, uruslah kedua wanitamu. Jangan ganggu aku lagi. Kenapa begitu terburu-buru? Mau kemana? Aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Oh. Ayo, permisi, permisi, permisi. Kerjaan ini dilakukan dengan baik. Tapi kamu juga hebat bisa mengundang orang sebesar Tuan Tang. Itu keren. Tuan Tang bukanlah resepsionis yang aku panggil. Kamu akan mengikuti audisi untuk peran wanita ketiga lusa. Tapi aku rasa kamu bisa coba untuk peran utama wanita. Bagaimanapun juga, pemeran utama wanita menghasilkan lebih banyak uang. Film ini adalah film detektif zaman Republik selama 15 hari. Pemeran utama wanita adalah seorang forensik. Selain itu, karakternya dingin dan tajam. Karakternya seharusnya cukup disukai. Pemeran utama wanitanya sebelumnya diputuskan antara Yang Zhen dan Shen Yanran. Namun Shen Yanran belakangan ini diselimuti skandal. Sibuk sendiri. Pihak produksi pasti tidak akan mempertimbangkannya lagi. Hanya tersisa Yang Zhen sebagai pilihan. Tapi masih harus audisi. Kalau soal akting Yang Zhen, menurutku, kalau kamu tidak bisa memerankan pemeran utama wanita, jangan kembali untuk menemui aku. Kita tidak memelihara orang yang tidak berguna. Memikirkan Song Li. Jangan sembarangan bikin janji. Halo sutradara. Datang. Kalian coba adegan ke-25 dulu. Sutradara Le, kami belum latihan adegan ke-25, dialognya. Tidak apa-apa, ini sederhana. Coba saja, oke, kalian berdua sini. Adegan ke-25, dimainkan oleh Yun Qiantan sebagai wanita ketiga, yaitu pembunuh yang menjadi tersangka. Ketika ditangkap oleh Gu Zuo, dimainkan oleh Yang Zhen. Ia ingin membunuh untuk menghilangkan jejak. Baik, ayo. Posisi yang benar, ayo. Siap 321 mulai. Gu Zuo, tunggu aku bunuh kamu. Semua ini akan berakhir. Aku masih putri sulung keluarga Si. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini. 10:15. Kau kira kau tidak punya bukti apapun. Berhenti. Yang Zhen, kamu sedang berakting apa? Kamu adalah seorang ahli forensik, tahu tidak? Seorang yang jujur dan teguh. Kamu adalah majikan. Apa yang kamu takutkan? Kalau begitu, kita bicara dengan Li Xian. Cobalah jadi majikan ini. Baiklah, ayo. Kamu tepuk sekali. Kalian berdua, tukar peran dulu. Ayo, atur suasana hati dulu. Siap? 321 mulai. Gu Zuo, kamu percaya aku akan membunuhmu? Aku masih putri besar keluarga Si. Saat waktunya nanti, tidak akan ada yang tahu urusan kita. Kamu pikir semua yang terjadi hari ini tidak punya bukti? Petir. Sangat bagus, Yun Tianan. Begitu,
Peran utama wanita dalam drama ini, Guzuo, aku serahkan padamu. Baiklah, terima kasih. Yang Zenzhen. Kalau begitu kamu main sebagai pemeran wanita kedua, oke. Selamat ya Qiantan. Sebelumnya sutradara menyuruhku memerankan karakter ini. Aku sempat cukup khawatir. Kali ini, kamu benar-benar menyelamatkanku. Sama-sama, kamu tahu Qian Mo kan? Katanya dia bawa modal untuk masuk grup. Kalau tidak, orang kecil sepertinya dia. Gimana mungkin dia sanggup memegang peran utama laki-laki di IP sebesar ini? Kamu nih terlalu besar auranya. Harus dikurangi sedikit. Kalau tidak, cepat atau lambat akan menyinggung bos kita. Itu bos kamu saja. Bukan milikku. Terima kasih, sutradara. Kalau begitu, audisi kita hari ini selesai. Siapkan diri untuk sesi foto pemotretan nanti sore. Baik. Li Xian bilang ini adalah naskah lengkap. Kalian berdua untuk peran ini. Adegan emosionalnya cukup berat. Perlu sering berinteraksi. Kalau tidak, saat syuting langsung akan terasa canggung. Gak ada chemistry, kan? Guru Yuan, saya ini. Pertama kali syuting. Kalau ada yang kurang bagus saat syuting, kamu juga harus lebih banyak belajar. Aku juga masih baru. Belum pernah main banyak film. Kita sama-sama maju saja ya. Qiantan, kamu sudah pakai bajumu? Iya, segera siap. Kipau itu agak susah dipakai. Aku sudah coba sebelumnya. Apakah kamu butuh bantuan? Tidak, tidak perlu. Nanti aku akan pakai sendiri. Baik, aku akan keluar sendiri. Suaramu terdengar agak aneh. Tidak ada apa-apa. Suaramu terdengar agak aneh. Tidak ada apa-apa. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu, ya. Liu Ye, kenapa aku tidak tahu kamu di sini? Liu Ye, bukankah kamu sedang di acara drama misteri? Kamu cukup paham tentang keberadaanku, ya? Hotel sudah dikelilingi oleh wartawan dan paparazi. Aku sudah berbicara dengan Qian Mu. Minta dia jaga aku di sana. Liu Ye, kamu ganti dulu. Aku akan keluar duluan. Liu Ye, selamat jalan. Aku pergi ganti baju dulu. Miss Yun. Maaf ya. Lupa bilang padamu. Di ruang ganti ada orang. Tuan Lin tidak menyulitimu, kan? Sudahlah, tidak apa-apa. Nona Gu. Ada waktu malam ini, maukah kamu keluar? Makan bersama saja. Qian Mu, kamu ngapain dengan wajah seperti itu? Harus perhatikan pengendalian emosimu. Kalian berdua baru pertama kali bertemu. Harus ada pengalaman dan apresiasi di dalamnya. Tahu tidak? Maaf, sutradara. Ayo siap, coba lagi ya. 32, mulai dari awal. Gu, Nona Gu, ada apa? Kamu ada waktu malam ini. Ayo makan bersama. Berhenti, berhenti. Qian Mo akhirnya mulai bersemangat. Kamu malah cemberut. Mau kamu bawa Yun Qian ke pemakaman? Kamu belum mengarahkan aku. Aku bilang sama kamu, kalau terus seperti ini, semua adegan di belakang hari ini tidak akan selesai. Tahu? Perbaikan. Ayo, Yun, Nona Yun, ada apa? Bisakah kamu mengajariku bermain drama? Hari ini aku membuat semua orang tertinggal. Kau tahu aku siapa? Yun Jiantang. Kau tahu apa yang orang katakan tentangku di internet? Sebenarnya, beberapa komentar di internet memang benar. Aku tidak pernah sekolah menengah. Juga tidak pernah kuliah. Aku juga belum pernah belajar akting secara sistematis. Jadi aku benar-benar nggak bisa mengajarimu. Kalau ada apa-apa, cuma bilang beberapa kalimat aja. Biar aku ajarin kamu. Enggak juga nggak masalah. Maksudku, kamu ngerti kan apa yang aku maksud? Oh, aku tahu, aku punya uang. 1.000 yuan per jam? Oke enggak? 1,000,1,000,000. Kurang ya? Mungkin 5.000-nya. Kamu biarkan wanita yang penuh ciuman dari langit mengajarimu berakting. Takut sendiri juga terbang dan menyambar. Menyambar apa pedulinya? Itu karena aku memang cantik dari lahir. Apa hubungannya denganmu? Senior Lin. Nona Yun memang cantik sejak lahir. Dan kamu punya banyak uang. Kalau tidak melakukan sesuatu yang serius, ingin belajar beraktingnya, lebih baik aku ajari kamu. Tidak perlu. 6.
Sungguh tidak perlu. Tunggu sebentar, kalian saling kenal ya? Orang tua di rumah sudah akrab. Meminta aku untuk merawatnya. Li Yuye, kamu datang untuk menjemput orang. Menjemput. Kian mau menjemputmu? Aku lapar. Tidak lapar. Kalau begitu, tidak usah dimakan. Pulangkan saja, sudah malam begini, kamu seharusnya tidak makan. Tak perlu tanya lagi. Aduh, aku lapar sekali. Jangan marah, kalau marah bisa sakit, tidak ada yang menggantikan. Liu Ye, begadang sampai malam, ada urusan. Aku sudah buatkan sesuatu. Aku mau undang kamu makan malam bersama. Baiklah, 6 Ye. Kamu masak banyak sekali. Cukup untukmu makan, kan? Tidak perlu sebanyak itu juga. Lihat hidangan penuhan dan mancu buatan aku. Yun Qiantea, kamu pergi ke rumah pria mana? Aku sarankan kamu berperilaku baik. Sudahlah, cepat makan saja. Apakah Cik Enam punya arak? Kalau mau minum di rumah saya. Kalau mau minum di rumah saya. Orang seperti Cik Enam yang sangat rapi dan jujur. Pasti tidak akan berbuat apa-apa pada saya. Saya mau minum. Baik. Sini. Bersulang. Hei. Minum sedikit saja. Hei. Sudahlah. Serius, jangan minum lagi. Lin dan Chuan, kenapa kalian tidak datang lebih awal? Nenek sudah meninggal. Song Li juga sudah meninggal. Luka bakar itu sangat menyakitkan. Kenapa kamu tidak datang mencariku? Kamu minum terlalu banyak, duduk dulu. Jijik, kamu yang duduk di sini. Dulu kamu kemana? Lin Hechuan juga salah kamu karena datang terlambat. Yun Qiantan, kamu minum terlalu banyak. SSST. Itu bonekaku. Jangan ganggu aku tidur. Apa yang terjadi setelah mabuk kemarin? Li Hechuan, kamu di rumah. Larinya cukup cepat juga. Terima kasih. Dua paman. Kalian pasti harus tolong aku. Ini sangat penting bagi aku. Aduh, berhenti. Yang Zen, kamu pikirkan lagi beberapa adegan ini. Panggung Wang ini sangat pandai mengendalikan. Semua adegan ini dia yang mengatur. Kalau tidak, Yang Zen sulit untuk menurunkan emosi. Dia sudah menahan emosinya sendiri. Membuat Yang Zen punya waktu untuk menyesuaikan. Masih ada adegan keempat. Dia sengaja berakting sedikit kurang bagus. Kalau tidak, Aksiun Laoshi akan lebih penuh. Aku tadi malam juga menonton drama webnya. Aktingnya benar-benar sangat buruk. Dia kayak kesurupan. Kenapa sama sekali tidak terlihat seperti pendatang baru? Kalau begitu, kamu jangan sampai orang lain latihan secara diam-diam. Dia adalah aktor yang bagus. Sebagai pengantar, aku tahu ada satu tempat lagi untuk ganti pakaian. Aku antar kamu ke sana. Tidak usah. Ini sudah cukup baik. Tapi orangnya terlalu banyak. Adeganmu setelah ini masih berat. Tidak mungkin membuang waktu untuk ganti pakaian terus. Boleh juga jalan kaki. Hei Qiantan, tunggu aku. Qiantan, aktingmu benar-benar bagus. Bahkan sutradara Zhang memujimu. Pikiran harus lebih sederhana. Gunakan pada hal yang benar dan pikirkan dengan baik agar bisa meningkat. Di lingkaran ini. Sedikit lengah saja, kamu akan terdorong keluar. Setiap hari memikirkan eksposur, memikirkan pertunjukan komersial. Dalam akting, tentu saja agak kewalahan. Nanti kamu tinggal ganti baju di sini saja. Tidak ada yang akan mengganggumu. Benarkah? Aku sudah bicara begitu banyak.
Kamu sama sekali tidak merasa apa-apa. Qiantan, apa maksudmu dengan itu? Ini ruang ganti milik Lin Hechuan, kan? Qiantan, kamu ngomong apa sih? Bagaimana mungkin aku punya kartu kamar senior Lin? Kamu benar-benar terlalu menghargai aku. Justru aku yang terlalu menghargai kamu. Makanya aku merasa kamu benar-benar tak bersalah. Kemarin saat aku masuk grup, aku melihatmu di lobi hotel. Orang-orang di pintu itu, kamu yang ajak mereka, kan? Kamu bawa aku ke sini. Hanya ingin agar penggemar Lin Hechuan menyerangku. Kalau aku ikut kamu ke sini. Besok di headline utama, Yun Qian akan naik ke puncak dengan segala cara. Atau bahkan lebih kejam. Yun Qiantan memanjat ke tempat tidur Lin Hechuan. Sutradara Zhang paling tidak suka hal seperti itu. Begitu dia memutuskan untuk menggantikan aku, maka kamu bisa dipromosikan dari pemeran wanita kedua jadi pemeran utama wanita. Kemarin di ruang ganti kamu tiba-tiba masuk. Itu karena tahu Lin Hechuan ada di sini, kan? Qiantan, kamu bicara apa sih? Kenapa aku sama sekali nggak ngerti apa yang dia bilang? Kenapa Lin Hechuan bisa ada di ruang ganti kita? Ya, dia kan aktor papan atas. Posisinya tinggi dan perfeksionis pula. Gimana mungkin dia ada di depan meja produksi kita? Apa kamu salah paham, sih? Jangan salah ngomong lagi ya. Aku cukup sadar sama kemampuan aktingku kok. Sebelumnya sutradara hanya sementara menetapkan aku sebagai pemeran utama wanita. Dia juga tidak bilang akan memberikan peran utama wanita itu padaku. Aku cukup merasa tertekan. Kebetulan ada kamu. Setelah kamu datang, semuanya jadi beres. Aku bahkan belum sempat berterima kasih padamu. Kamu benar-benar berpikir berlebihan. HMPH, mulut wanita memang begitu. Bocah penipu. Kamu benar-benar tidak tahu siapa punya ruang ganti ini. Lalu kenapa kamu punya kartu untuk ruang ganti ini? Kartu ini diberikan oleh pelayan hotel ini. Dia sangat baik. Aku bilang mau berganti pakaian. Dia langsung memberiku kartu kamar ini. Benarkah? Kalau begitu aku akan menelepon untuk memastikan. Halo. Lin Senior, ini aku. Yun Qiantan, aku ingin mengonfirmasi sesuatu denganmu. Baik, aku akan segera kembali. Bukankah kamu mau kemana? Ruang ganti hotel. Sekarang kembali. Hei, kamu masih ada adegan setelah ini loh. Tunda 1 jam saja. Tunda 1 jam. Hari ini kamu sudah cukup banyak bermain peran. Dan aku mau bilang, besok aku ada iklan lagi yang harus difilmkan. Iklan ini. Kamu gak boleh telat, ya? Kalau enggak, batalkan saja. Gimana? Cuma beberapa miliar denda yang kamu miliki. Apa aku nggak mampu membayar? Kamu. Begitulah, kita pergi saja. Kamu. Kenapa waktu terima, kamu nggak bilang begitu? Aku juga masih mau, loh. Kamu datang, Senior Lin. Kenapa kamu kembali? Ada apa dengan saya? Dengan baik, Senior, ruang fitting di tim kami terlalu ramai. Jadi Qiantan tidak tahu ini adalah ruang ganti kamu. Saya sudah mengingatkan dia. Dia memang tidak mau dengar. Masih keras kepala cari aku. Hanya karena urusan ini. Aku butuh kartu kamar MU buat apa? Biar gampang berganti baju. Kalau tidak, tiap kali harus cari aku. Biar aku buka pintunya buatmu. Masuklah. HMPH. Nona Yun, silakan duduk. Aku tidak bilang kamu boleh duduk. Senior Lin, terima kasih banyak. Dia juga tidak sengaja. Jadi, jangan menyalahkannya lagi. Dari mata mana kamu melihatku menyalahkannya? Dan bagaimana kamu bisa punya kartu kamar saya? Aku butuh kamu beri aku penjelasan. Senior Lin benar-benar bukan. Aku Qiantan. Dia yang membawaku untuk ganti pakaian. Panggil manajer hotel ke sini. HMPH. Sudah datang. Tuan Lin, manajer Li. Kenapa orang lain bisa punya kartu kamar saya? Saya harap Anda bisa jelaskan masalah ini kepada saya. Tuan Lin, saya akan segera menyuruh orang memeriksa. Senior Lin, Qiantan. Dia juga tidak sengaja. Kalau tidak, biarlah masalah ini selesai saja. Sudahlah. Kenapa harus sudahlah soal ini? Bisa besar bisa kecil. Tapi Lin Yingdi begitu tampan dan mempesona. Tentu saja banyak orang menginginkannya. Kamu setuju kan? Yang Zhen? Ya. Manajer Li, terima kasih atas bantuannya. Tidak merepotkan? Saya akan segera suruh orang cek rekaman CCTV. Ceritakan saja. Kemampuan Miss yang membolak-balik dunia hitam putih memang luar biasa. Tanda tangan dan minta maaf. Maaf.
Hah, tadi kamu bilang aku tampan dan memikat. Iya. Tidak sampai harus menatapku dengan tatapan sejelas itu, kan? Tuan Liu Liu, kau. Benarkah kau membiarkan Yang Zhen Zhen pergi begitu saja? Kalau tidak begitu, bagaimana? Nanti besok di Trending News. Beritanya adalah bintang muda yang baru muncul mengintip aktor utama sedang berganti baju. Aku tidak tahu siapa yang lebih beruntung, dia atau aku. Yun Xiantan, tadi kau yang menelpon aku, kan? Iya. Ruang ganti kamu. Kalau bukan aku yang kamu telepon, siapa lagi? Tapi kamu telepon nomor pribadi saya. Bagaimana kamu bisa tahu nomor pribadi saya? Tapi kamu telepon nomor pribadi saya. Bagaimana kamu bisa tahu nomor pribadi saya? Kalau ada kesulitan nanti, ingat untuk telepon saya ya. Halo, siapa ini? Apakah ini Yun Keyboard? Terima kasih. Aku benar-benar bodoh. Kenapa tidak telepon polisi untuk mencarinya? Hati-hati. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Coba tebak saja. Kalau begitu nanti, kamu bisa datang ke sini untuk ganti baju. Tidak perlu, aku bisa di tempatku saja. Di tempatmu harus antre. Tidak praktis, di sini juga tidak ada orang. Jadi datang saja ke sini untuk ganti. Bukankah kartu kamar tadi sudah kukasih padamu? Kalau begitu, terima kasih banyak, Paman Lin. Kendalikan emosimu, 3, 2, 1 mulai. Kalau mau, aku antar kamu coba baju. Berhenti. Coba lagi. Aku antar kamu ke sana untuk coba baju. Ayo, berhenti, berhenti, berhenti. Yang Zhen Zhen, kamu seorang diri membuat kami semua lembur menemanimu. Kamu bahkan gak bisa mainin peran bodoh manis dengan baik. Maaf, sutradara. Orang sibuk seperti Anda masih sempat datang malam-malam. Saya juga gak nyangka bakal molor sampai malam begini. Maaf ya, bagian depan. Bikin kamu begadang sampai larut malam. Liang Zhen Zhen yang begadang bukan aku. Tapi semua kru di lokasi syuting. Jadi, kamu harus satu persatu minta maaf, kan? Dan kamu, siapa sebenarnya? Kami semua tahu. Jangan pura-pura baik di depanku. Bikin aku merasa jijik. Qiantai, kamu. Hai, Miss Yang. Aku tadi lihat kamu bicara sama Guru Yun. Dia di mana? Ya, dia baru saja pergi. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin berdiskusi sedikit tentang naskah dengannya. Ada masalah apa? Mungkin aku bisa membantumu melihatnya. Kamu pasti tidak bisa. Aktrisku memang tidak sebagus Qiantai. Yang Zhen Zhen, aku sarankan kamu jangan banyak gerakan kecil seperti itu. Lebih baik kamu jujur saja. Aku ingat kru syutingmu sangat miskin. Bagaimana mungkin di Dingseng Restoran memberikan ruang ganti khusus untukmu? Yun Qiantan, jujurlah padaku. Pria liar tadi malam itu, apakah dia ayah sponsormu? Aku dan dia cuma berbagi ruang ganti saja. Lin Hechun kenapa di sini? Kamu ngapain? Bagus banget, kamu benar-benar memasukkan aktor utama ke dalam genggamanmu. Jangan ngarang. Aku dan dia cuma berbagi ruang ganti saja. Aku dulu kira kamu bisa terbang tinggi. Paman Lin. Jangan kamu urus sendiri. Aku bantu kamu. Semakin buru-buru, semakin ketat. Keponakan kau melihat paman seperti itu. Aku duluan ke ruang ganti. Qiantan. Yang Zhen Zhen. Memegang. Yang Zhen Zhen. Tadi malam kamu ngapain saja? Kamu sampai lupa dialognya semua. Maaf sutradara. Sutradara, kenapa aku merasa Yun Qiantan punya pendapat soal Yang Zhen Zhen? Udah dia syuting 18 kali. Kalau di posisi kamu gak keberatan kan? Kau tulis liriknya? Sialan. Memang begitu. Sialan apa sih? Ayo,
Semua istirahat dulu. Istirahat dulu, lalu koreksi lirik. Ayo, matikan lampunya. Matikan lampunya. Semua. Saya tahu kamu punya pendapat tentangku di altar suci. Tapi kita juga pernah ikut acara variety bersama. Ini juga kerjasama kedua kalinya. Bisakah kamu tidak begitu menargetku? Yang Zen, mata mana yang kamu lihat aku menargetmu? Kamu sudah bekerja bertahun-tahun. Kenapa selalu tidak mau mencari alasan dari dirimu sendiri? Apakah kerja kerasmu sudah cukup? Sikap akting selama bertahun-tahun tidak pernah mengecewakan adalah dosa besar. Oke, Qiantan, kamu tahu aku bukan maksud seperti itu. Aku tahu aktingku masih belum cukup bagus, tapi aku akan memperbaikinya. Qiantan, bisakah kamu tidak begitu dingin sama aku? Aku benar-benar ingin berteman denganmu. Yang Zen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi yang Zen saat itu. Aku sampai ngakak. Jangan tertawa, jangan tertawa. Cepat, nyalakan mobil pulang ke rumah buat masak. Aduh, aku lapar banget, ayo pergi. Haha. Haha. Gongming, kamu sakit apa? Gila? Nggak peduli nyawa lagi. Gongming, kamu tadi sengaja nyetir dan menabrakku. Apa maksudmu mau membunuhku tapi gagal? Su Li, itu aku yang membuatmu celaka. Gongming, kamu pembunuh. Kamu. Aneh sekali, kenapa aku bisa melihat? Mungkin itu berkat hadiah dari teman baikmu. Apakah kau sengaja membiarkan warga menabraknya? Membunuh? HM. Aku cuma ingin bercanda dengan bibi perempuanku. Ini disebut membunuh. Hanya bercanda. Maaf ya. Aku juga cuma bercanda. Orang sial ini entah pergi kemana lagi. Kalau tidak segera kembali, Gong Xiao akan datang. Mama. Apakah kita hanya akan diam menyaksikan keluarga Yun bangkrut? Tidak akan. Tapi pada hari pernikahan Gongming, dia sudah diusir dari Dewan Direksi. Mereka hampir membenci keluarga kita. Jika kali ini Yun Qian tidak bisa meminta maaf dengan baik padanya, aku takut dia akan menghancurkan keluarga Yun kita. Anak baik, jangan takut. Ibumu ada di sini. Ibu, aku benci dia. Kalau bukan karena dia, mataku tak akan buta. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Dia malah sukses besar di dunia hiburan. Yun Qiantan, wanita jalang itu. Aku pasti tidak akan membiarkannya nyaman. Siapa yang mengizinkan kalian ibu dan anak datang ke rumahku? Qiantai, kamu sudah pulang. Aku lihat kamu tinggal sendiri. Kerja keras terus. Jadi aku ingin datang memasakkan makanan untukmu. Kamu dari mana mendapatkan kunci ini? Kakak, bagaimana bisa? Setiap langkah kalian melangkah masuk rumahku. Aku merasa rumah ini sangat kotor. Setiap suapan makanan yang kamu buat membuatku mual. Siaki membawa putermu. Segera, langsung keluar dari rumahku. Qiantan, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Ibu juga demi kebaikanmu. Kamu bukan ibuku. Aku ulangi sekali lagi. Jangan paksa aku bertindak. Sekarang juga. Segera keluar dari rumahku. Kakak Lin Zihan. Kamu lagi apa? Kak, kamu apa yang kamu lakukan sama ibu? Dia. Maaf ya. Aku cuma bercanda. Yun Qiantan, aku nggak selesai sama kamu. Bahkan kalau adikmu menikah, kebangkrutan grup Yunxi juga sudah pasti akan terjadi. Kalau kamu tidak mau berutang puluhan juta, turunlah berlutut dan minta maaf padaku. Kamu suruh siapa berlutut? Kakak ipar kecil, kamu kenapa di sini? Apakah aku perlu melapor ke kamu di mana aku berada? Siapa yang bisa memberitahu aku apa sebenarnya yang terjadi? Dia tadi sengaja mengemudi dan menabrakku. Omong kosong. Sepertinya permintaan maaf terakhir belum cukup tulus. Besok serahkan 20 juta ke tangannya. Kalau besok aku tidak melihat 20 juta ini, jangan harap kau bisa datang ke rumahku. Yun King, dia belum kembali lagi. Qian Fen. Apa kamu baik-baik saja? Apakah itu kamu, Liu Ye? Kamu cepat nasihati adik perempuanmu. Ibu hanya melihat dia berakting dan merasa sedih. Makan satu kali tidak cukup, makan lagi tidak ada. Ingin datang untuk membuatkannya sesuatu yang enak. Tak tahu kenapa kakak perempuan begitu marah.
Tidak hanya menyiram air, juga melukai ibu. Ibu sangat menyayanginya. Qian Fan, kamu baik-baik saja kan? Qian Tan, aku tahu kamu punya pendapat tentangku. Tapi aku sudah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Tak berbuat jasa, pun tetap ada. Aku sudah berjuang keras, bagaimana aku memperlakukanmu? Langit dan bumi menjadi saksi. Kenapa kamu makin besar malah jadi tidak patuh seperti dulu? Jadi memberontak. Tidak mau belajar juga. Kamu malah ngotot mau masuk dunia hiburan. Disiksa oleh para kapitalis itu. Aku sudah menasihati kamu berkali-kali. Kenapa kamu harus keras kepala seperti ini? Nona Xia. Kamu bicara benar-benar seperti jarum tersembunyi dalam kapas. Yang tahu pasti mengerti kamu sedang peduli padanya. Yang tidak tahu malah mengira kamu sedang memfitnahnya. Namie, apa kata-katamu itu maksudnya apa? Sejak kecil aku sudah menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Aku peduli padanya bahkan lebih daripada Fan Er. Bagaimana kamu bisa bilang aku sedang mencemarkan namanya? Perhatian. Cara kamu memperhatikan dia memang unik. Kamu menuduh dia bersekongkol dengan kapital. Apakah kamu punya bukti? Di internet semua orang bilang begitu. Aku juga tidak percaya. Tapi apa yang dia lakukan? Nona Xia tampaknya sangat mempercayai rumor di internet itu. Kebetulan. Saya juga pernah dengar beberapa hal di internet. Sepertinya ada yang bilang, Yun Qian Fan bukan putri kandung Yun Zentian. Om Liu, omongannya jangan sembarangan. Nona Xia, ucapanmu memang sangat menarik. Ini bukan omong kosong. Bukankah ini fakta? Kamu selalu bilang bahwa kamu merawat Qian Tan selama lebih dari 10 tahun. Apa kamu tidak tahu bahwa dia tidak suka kepiting pasir? Liu Ye, kamu. Aku suruh kamu bicara. Aku beritahu kamu. Mulai sekarang, jauhi dia sedikit. Atau jangan mau pergi, kalau tidak aku panggil petugas keamanan. Kalau begitu, ibu akan datang menemuimu lagi beberapa hari nanti. Qian Fan, pergi dulu. Terima kasih. Liu Ye. Ada apa? Tidak panggil aku paman lagi. Sudah. Pergi ganti pakaian dulu. Datang ke kamarku. Air di bak mandi sudah siap. Kamu dulu mandi dan bersih-bersih dulu. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Apa-apaan sih? Paman, silakan makan. Oh, terima kasih banyak. 6. Ayo, aku yang bereskan. Kamu makan buah dulu. Kurasanya kamu belum kenyang. Lain kali aku buat lebih banyak ya. 6 Ye, kamu ini sedang memelihara babi ya? Nona Li, kamu menganggap dirimu babi ya? Selebriti garis 18 memukul orang secara terbuka. Seorang selebriti wanita bernama Yun terlibat dengan banyak konglomerat. Kehidupan pribadinya berantakan. Kenapa Lin Hechuan ada di sana ya? Bukankah dia yang paling cerdik? Seberapa hebat dia? Aku panggil dia ayah. Aku punya ide yang berani. Lin Hechuan dia sedang dijaga orang. Pembicaraan tentang kejadian hari ini jadi trending. Besok aku akan menyelesaikannya. Kau mau bagaimana menyelesaikannya? Kali ini aku yang membuat 6 tuan repot. Jadi repotnya malam ini 6 Ye harus nongol di hot search sepanjang malam. Yang penting kamu sendiri sudah ada rencana. Tuan Xian, Anda paling sering beradu akting dengan Yun Qian. Anda pasti tahu seperti apa dia, kan? Beberapa dari apa yang beredar di internet itu benar, beberapa salah. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Ini di lokasi syuting. Siapa yang mengizinkan kalian masuk seenaknya? Tuan Xian, kami adalah wartawan. Kami berhak mengetahui kebenarannya. Nona Lin, sebagai pemeran kedua, kamu juga sering berduet dengan Yun Qian, kan? Bagaimana aktingnya? Apa pantas memerankan pemeran utama wanita? Kabar beredar, tanggal 15. Pemeran utama wanita akan dipilih di antara kamu dan Shen Yanran. Bagaimana bisa Yun Qian Tan merebutnya duluan? Kalian jangan asal bicara. Ada hal-hal yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Kami juga tidak tahu soal urusan Qian Tan. Dia jarang berkomunikasi dengan kru produksi. Nona Yang, apakah Yun Jianan punya dukungan modal di belakangnya? Kamu sampai tergeser dari posisi pemeran utama wanita. Apakah dia menggunakan suatu cara? Nona Yang, silakan beranikan diri untuk berkata. Kalian juga tahu, tim produksi di sebelah kita adalah tim Lin. Dalam beberapa waktu terakhir, Qian Tan dan Lin sangat dekat. Dia sepertinya juga memiliki Gong Ming di belakangnya. Saya juga tidak tahu hubungan mereka apa. Sepertinya di acara cinta dan hati mereka saling memahami. Gong Ming juga sering menjenguknya. Sebelumnya saya melihat mereka berdua masuk ke restoran bersama. Lama sekali baru keluar. Setelah mereka keluar, Yanran langsung keluar dari acara. Kalian juga tahu, mereka terus bertengkar dalam acara itu jadi. Nona Yang, kamu bilang Lin Hechuan datang ke lokasi syuting kalian setiap hari.
Dia datang ke lokasi syuting kalian. Setiap kali dia pergi menemui Yun Qiantan. Mereka sebenarnya berhubungan apa sih? Kamu juga tahu, kan? Semua investasi di lokasi syuting kami digunakan untuk kostum. Sedangkan Yun Qiantan agak manja sedikit. Tidak terbiasa dengan ruang make up kami. Jadi aku dan Lin Hechuan menggunakan tempat yang sama. Di Hotel Dingsheng di sana. Aku selalu menyukai Senior Lin. Hanya saja tidak menyangka. Dia ternyata bergaul dengan Yun Qian seperti orang ini. Yang Zhen, mungkin kamu tidak mampu menanggung perasaannya terhadap dia. Qiantan, aku hanya mengagumi Senior Lin saja. Aku hanya menganggap dia sebagai idolaku. Motivasi saya maju. Motivasi idol saya maju. Kamu benar-benar begitu terhadap idolmu. Berani tidak berani saya mengumumkan apa yang kamu lakukan. Qiantan, apa maksud kata-katamu ini? Aku cuma tanya, berani tidak berani kamu? Qiantan, sepertinya kamu tidak berhak bertanya apakah aku berani atau tidak. Nona yang bilang ada benarnya. Kamu tidak berhak bertanya seperti itu padanya. Kamu sedang mengancam dia. Kesalahan Yun Qiantan sebenarnya ada padamu sendiri. Tapi kamu malah menyusun cerita tentang orang lain di sini. Siapa yang memberimu muka? Apakah aku berbicara dengan kalian? Suka sekali tampil menonjol. Kenapa tidak jadi duta amal saja? Yang Zhen, aku cuma tanya, berani atau tidak? Kalau kamu tidak berbuat sesuatu yang salah, kenapa takut? Yang Zhen, kenapa takut sama Yun Qiantan? Karena ada kami di sini. Dia tidak berani apa-apa sama kamu. Asalkan ada kami di sini. Lihat saja Yun Qiantan mau apa yang akan dia lakukan. Qiantan, aku tentu saja berani. Senior Lin adalah idolaku. Aku hanya mengaguminya. Kalau begitu, kita akan tangani satu persatu. Apakah kamu mengenalnya? Kesukaanmu yang kamu sebutkan adalah menyiramnya dengan asam sulfat. Qiantan, kamu tidak bisa membela diri dengan menjatuhkan orang lain. Bersikaplah dewasa dan jangan saling menjatuhkan. Kamu pasti kenal orang ini, kan? Pacar skandalmu? Kamu pasti nggak mungkin nggak kenal, kan? Kami sudah putus lama. Kamu kira Pak Polisi nggak bisa melacak? Asam sulfat yang dipakai itu berasal dari rumah sakit. Mantan pacarmu. Dan beberapa hari lalu, seseorang kebetulan menangkapnya. Foto kamu dengan mantan pacarmu saat menginap di hotel. Apakah ini yang kamu maksud dengan perasaanmu padanya? Yun Qian, kamu memfitnahku. Foto ini pasti hasil editan. Kalau memang editan, kenapa kamu jadi panik? Iya, kalau memang palsu, kenapa kamu sampai panik seperti itu? Adapun orang yang melemparkan asam sulfat ke Lin Hechuan adalah seorang pasien jiwa. Kebetulan dia baru saja kabur dari rumah sakit mantan pacarmu yang sedang dirawat di sana. Yang Zhen, coba pikirkan baik-baik. Mengapa semuanya bisa begitu kebetulan? Kebetulan kamu bertemu mantan pacarmu beberapa waktu lalu. Dan kebetulan pasien mantan pacarmu itu sudah sembuh dan keluar. Tepat sekali, pasien ini juga menyiramkan asam sulfat ke Lin Hechuan. Mengapa semuanya terasa begitu pas? Yang Zhen, seharusnya kamu memberi penjelasan. Yun Qiantai, kamu menuduhku. Aku menuduhmu. Mengapa aku harus menuduhmu? Kamu iri padaku. Kamu memang iri padaku. Aku iri karena kamu jelek. Mimpi saja deh. Itu semua foto dari polisi. Pacar lamamu sekarang di penjara. Yang Zhen, sekarang kita mulai bahas perkara kedua secara resmi. Ada perkara kedua juga. Yang Zhen, kau masih punya muka untuk menyebut Lin Hechuan. Siapa yang mencuri kartu kamar Hotel Dingsheng? Lalu diam-diam membuka ruang ganti. Dan memasang kamera pengawas di dalamnya. Sekarang sudah sadar. Banyak yang menyukai Lin Hechuan. Aku baru pertama kali melihat orang sejahat dan sebusuk ini. Padahal aku sangat menyukai Senior Lin. Apakah aku salah? Apa yang terjadi dengan monitor? Aku hanya menyukainya saja. Sekarang sudah sadar. Yun Qiantai, aku akan membunuhmu. Yang Zhen, kamu sangat menyukainya. Tapi diam-diam kamu malah menjatuhkannya. Kamu benar-benar orang yang munafik. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak terlalu dekat dengannya, aku tidak akan membencinya. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun padaku. Aku hanya bisa menghancurkannya. Yang Zhen, aku mau beritahu kamu satu hal lagi. Sebenarnya dalam hati Lin Hechuan, dia sudah tahu bahwa kamu berpura-pura menjadi orang yang cerah di luar. Dalam hati, dia sebenarnya gelap.
Kotor. Hati yang tinggi seperti langit. Perbuatannya hina. Yang Zen, perasaanmu sama sekali tidak berharga. Yun Qiantan, apa sebenarnya kamu? Masih saja tidur dengan Gong Ming. Kamu hanyalah sebuah mainan. Kamu bilang Gong Ming ya? Dia itu tidak pantas. Yun Qiantan, jangan berkelit. Dia bukan orang baik. Apa kamu mau mati? Kenapa tiap kali aku marah dan berantakan saat memukul orang? Dia selalu ada di sana. Tuan Gong. Akhirnya kamu datang juga. Yun Qiantan memfitnah saya. Dia menyiramkan semua kotoran pada saya. Hari itu di Hotel Dingseng. Sebenarnya dia sendiri yang mau ganti baju. Saya hanya membawanya ke sana. Dia sendiri masuk ke kamar Senior Lin. Jelas dia sudah punya niat terhadap Senior Lin. Di acara varietas, aku melihat dengan mata kepala sendiri kamu masuk ke kamarnya. Belum lagi kamu dan Senior Lin tinggal berseberangan rumah. Kamu berani bilang kamu tidak punya perasaan apa-apa padanya. Nona Yu, tadi kamu bicara panjang lebar. Pasti untuk membersihkan dirimu sendiri, kan? Nona Yu, kamu seharusnya memberikan penjelasan, kan? Jelaskan apa? Aku tinggal di mana adalah aku. Meski saya adalah seorang artis. Tapi, saya tidak perlu menjelaskan segala hal kepada kalian. Apakah kalian lupa bahwa hari itu ada rekaman CCTV-nya? Oh iya, lupa memberitahumu. Saya sudah memerintahkan polisi untuk mengambil rekaman CCTV. Kamu ngomong apa? Aku nanti masih ada syuting. Jangan buang-buang waktuku. Mau pergi sekarang juga. Kamu lupa siapa yang baru saja memanggil wartawan. Seharusnya dari tadi. Aku bukan malaikat. Melepaskan kesalahan padaku lalu kabur. Kenapa harus yang Zen? Kamu lihat apa? Belum datang membantu aku. Yun Qiantai, lepaskan aku. Aku masih punya skene lagi. Jangan ganggu waktuku. Mengganggu jurnalis. Bukankah kamu yang memanggil mereka? Sekarang teringat, ini membuang waktu. Polisi akan segera datang, tunggu saja. Nona Yang, benar. Mohon ikut kami kembali ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Anda saat ini diduga melanggar hak nama baik Nona Yun dan Tuan Lin. Silakan ikut kami. Saya tidak akan pergi. Yun Qiantai pergi. Jangan fitnah saya. Cepat pergi. Kunming, kamu bilang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kemarin aku yang salah. Mengapa saham perusahaan terus turun? Sekarang turun tak terkendali. Apa sebenarnya yang terjadi? Halo? Besok suruh Gong Ming pergi ke lokasi syuting untuk minta maaf kepada Miss Yun. Kalau tidak, grup Gong akan bangkrut. Ling Ling Hichuan. Apa kamu sedang menargetkan keluarga Gong? Apakah tindakan anakmu benar atau salah? Semua orang tahu sendiri. Siap-siap minta maaf. Jangan lupa bawa 20 juta. Aku pernah bilang padamu, jangan ganggu Lin Hechuan. Jangan ganggu dia. Ada apa denganmu? Aku. Semoga lain kali kamu jadi orang baik. Qiantan. Sebenarnya ini memang pertunangan kita berdua. Jika kamu mau, aku bisa bercerai dengan Yun Qianfan. Hai. Geng GMNG, kamu bilang kamu adalah anak ilegal dari keluarga pemerintah. Mengapa kamu merasa pantas mendapatkan dia? Mulai sekarang, perbaiki posisimu. Pegang ini. Jangan pedulikan kata-katanya. Ini adalah cahaya yang seharusnya kamu miliki. Jangan terlalu anggap dirimu penting. Ini semua karena perbuatanmu sendiri. Jangan tampil seperti korban. Uang ini adalah hak saya. Tapi saya tidak menerima permintaan maafmu. Kamu juga tidak perlu merasa tersinggung. Saya melihatnya mengganggu. Ren Jiantan, kamu bisa pergi. Nona Yun, apa hubunganmu dengan Bapak Lining? Hubungan dengan tetangga sebelah. Kalau kalian tidak suka, aku bisa pindah. Aku beritahu kalian, para penggemar tidak akan pernah jijik. Kalau mereka jijik, berarti bukan penggemarku. Kamu masih berdiri di situ buat apa? Bukankah kamu yang suruh aku ajari kamu berakting? Bukan aku? Aku tidak pernah bilang. Jangan ngomong sembarangan bahwa aku sudah berkorban terlalu banyak untuk cinta kalian. Kenapa buru-buru sekali mau pulang? Barusan kamu bertengkar sama Gongmi. Sekarang kamu pulang? Nggak takut dipukul. Kalau aku nggak pulang sekarang, menurut pengalaman hidup sebelumnya, aku bakal ketinggalan pertunjukan seru. Kalau kalian terus-terusan menantang aku. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Aku akan kasih mereka berdua keberanian. Kalau kamu tahu batasnya sendiri saja. Pergi, aku duluan pergi. Kalau wanita durhaka itu pulang,
Lihat aku tidak patahkan kakinya. Aku suruh dia pergi sambil merangka untuk minta maaf ke negara. Jangan marah, ya. Kian dia masih kecil. Masih agak tidak mengerti. Mungkin karena kita biasanya kurang memperhatikannya. Dia juga belum selesai SMA. Lalu masuk ke industri hiburan yang kotor itu. Semua dipengaruhi orang luar. Dia, sama seperti ibunya. Keras kepala dan suka ngotot. Tidak pernah peduli dengan keluarga. Setiap hari keluar main di luar. Kian Tan dari kecil tidak punya ibu. Semua salah saya tidak mendidiknya dengan baik. Cukup. Semua ini salah saya. Kalau mau bilang, bilang saja. Nanti jangan sampai marahi anak, ya. Yun Zantian. Ibu saya juga bisa kamu sembarangan komentari. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Berani-beraninya kamu menyebut namaku langsung. Aku adalah ayahmu. Lin Zantian, coba pukul aku lagi kalau berani. Hari ini aku mau tinggal di rumah. Kalian sebaiknya menahan diri dan bertindak sopan. Kakak, apakah kamu di kamar bibinya? Keluar, kakak aku. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Nona nomor 2, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kakak cuma tidak sengaja mendorongku sedikit. Nona besar ini memang tidak tahu kalau matamu tidak bisa melihat. Kapan? Seorang pelayan juga bisa seenaknya membicarakan urusan keluarga tuan rumah di belakang. Siaki memang mengajarkan kalian dengan baik ya. Kakak, meskipun kamu tidak suka padaku, tidak perlu menyerangku seperti ini, kan? Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan salah. Kakak sampai membenciku seperti ini. Benci murni karena alasan fisiologis. Bikin jengkel. Kamu bisa pergi sekarang. Kakak pergi. Ngomong dulu. Sedang baca buku. Ada apa, sayang? Aku lihat kamu tadi nggak banyak makan. Jadi, ibu. Bibi membawa beberapa buah naik ke sini. Hati-hati nanti malam perut lapar. Bibi datang untuk meminta maaf padamu. Semua salah Bibi. Bibi tidak seharusnya masuk ke rumahmu secara paksa. Kamu juga jangan lagi marah sama ayahmu. Antara ayah dan anak perempuan, tidak ada jarak. Semua buah ini dipotong oleh dia. Jangan marah lagi, ya. Ada apa? Rasanya. Kepalaku agak pusing. Tidak apa-apa, kamu cuma mengantuk. Tidurlah sebentar, nanti juga sembuh. Baiklah, masuklah. Nanti langsung antar dia ke sana. Menanak beras mentah menjadi nasi matang. Grup Yun juga akan mendapatkan peluang. Jianan, jangan salahkan ayah. Ayah juga demi kebaikan perusahaan. Kamu ingin keluarga besar milik publik. Bahkan jadi pasangan gelap pun, mereka tidak akan memperlakukanmu buruk. Anak, jangan salahkan ayah. Ibu. Aku juga ingin pergi melihatnya. Aku ingin melihat penampilannya yang menyedihkan. Aku akan merekamnya dan mengunggahnya ke internet, agar dia tak pernah punya hari untuk bangkit. Yun Qiantan, Yun Qiantan. Tak kusangka seberapa berbakat pun kamu. Tetap saja jadi wanita Gong Mingkuan. Tuan Gong, perusahaan itu sudah bisa disuntik dana negara, kan? Tentu saja. Nanti aku akan atur orang datang ke sana, untuk ambil beberapa foto Yun Jiantan. Orang seperti Yun Jiantan. Kalau tidak punya sesuatu untuk dikantongi, tidak akan patuh begitu saja. Yun Qian, kamu kok sudah bangun? Kalau aku tidak sadar, apa kalian sekeluarga yang kejam itu? Menjual aku. Kalian mungkin tidak pernah berpikir. Aku sudah meminum penawarnya sejak lama. Tuan Gong memang punya cara yang hebat. Pagi tadi baru saja dibereskan. Sekarang kembali lagi. Kau memang kuat seperti kecoa ya? Dengan cara yang sama untuk yang kedua kalinya. Tuan Muda Gong,
Kamu benar-benar sangat cerdas. Ah, gelas ini. Yun Qiantai, jangan main-main. Aku berbuat macam-macam karena putri keluarga Yun. Kenapa Yun Qianfan tidak perlu membayar sedikit pun? Saat kalian sekeluarga melawan aku. Kamu lagi mau ambil foto aku, kan? Kamu mau merekam videoku lagi. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Adikku ternyata sejahat itu. Di episode selanjutnya, apa yang keluargamu lakukan padaku? Aku akan balas semuanya satu persatu. Ibu. Dulu kalian memperhitungkanku bagaimana. Sekarang aku akan membalasnya sama seperti itu. Lin Jianan. Sia 11, nikmatilah dengan baik. Ini adalah balasan kalian. Menghadapi aku akan membalas dengan cara yang sama. Yun Qiantang, jika putriku mengalami sesuatu, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, Yun Qiantang. 1300, kendalikan dia untuk saya. Tolong selamatkan putriku. Saya bayar 2 kali lipat untuk kalian. Segera selamatkan, nanti kami akan berikan videonya. Ini 2 juta kalian. Ingat, saya tidak pernah datang hari ini. Kami mengerti masalah ini. Haha. Liu Ye, kenapa pagi-pagi sekali sudah datang? Komputer saya rusak. Ada dokumen mendesak yang perlu saya tangani. Boleh saya pakai komputermu sebentar? Tentu saja, silakan. Komputer di ruang belajar. Tidak ada kata sandi. Ambil sendiri saja. Kenapa kelihatan lesu sekali? Kemarin saya menonton sebuah film. Tolong selamatkan. 6 tuan muda. Saya rasa komputer saya mungkin tidak pantas digunakanmu. 6 tuan muda. Ini hanyalah sebuah kecelakaan. Bukankah kamu menangkap langsung soal kamera yang dipasang yang Zen di ruang ganti kamu? Bukankah begitu? Jadi, kalian menyimpan video aku sedang ganti baju. Bahkan dijadikan layar utama. Nona Lin, apa pendapatmu? Sangat berbahaya. Aku pergi angkat telepon dulu. Halo, apa? Aku akan segera ke sana. Hei, aku yang akan menyetir saja. Kamu ke belakang ganti pakaian dulu. Kalau tidak, besok judul utama koran adalah artis terkenal keluar rumah dengan pakaian yang berantakan. Kemana? Ke rumah sakit pertama cepat. Bagaimana dengan nenekku? Dokter telah mengeluarkan surat peringatan kondisi kritis. Aku memukulmu, dan kamu berani pergi ke rumah tua. Pukulan ini. Tapi kamu berani memfitnah aku, Siaki, di depan nenek. Kamu benar-benar punya kemampuan, ya. Kalau bukan karena pelayan di rumah tua yang menelepon saya tidak akan tahu kamu sedang berbicara buruk di depan nenek. Tamparan ini karena kamu tidak tahu berterima kasih. Kalau nenek saya terjadi apa-apa, saya belum selesai denganmu. Yun Qiantan, kenapa kamu memukul dan memarahi lagi? Dia kan ibumu. Apakah aku biasanya mengajarimu seperti ini? Dia adalah ibuku. Mengajariku apa? Mengajari aku bagaimana memanjat keranjang warga. Bagaimana kamu bisa menyalahkan Bibi Xiaomu? Sebenarnya kamu dan Gong Minglah yang berbuat onar. Kalau tidak, apa bisa membuat nenek sakit dan dirawat di rumah sakit? Kamu sendiri yang tidak menjaga kehidupan pribadimu. Kamu menyalahkan Tante Xia. Aku pribadi tidak bermoral. Yun Jintian, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kalau bukan karena aku berjaga-jaga kemarin, aku pasti tidak akan menikah tanpa keadilan kali ini. Kamu sebenarnya sudah bertunangan dengan Gong Ming. Kalian berdua memang seharusnya bersama. Lagi pula, keluarga kita berutang budi kepada mereka. Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Dengan kekuatan dari kantor, kamu juga bisa bertahan di dunia hiburan. Tidak akan ada yang mengintimidasi kamu. Saat aku difitnah oleh Yang Zen, kalian pasti tertawa di belakangku, kan? Jangan lagi berpura-pura baik di depanku.
Aku sudah muak melihatnya. Saya merasa mual. Siapa yang keluarga saya? Saya pasien. Kondisi kritis. Sangat perlu operasi. Perlu tanda tangan izin operasi. Pembahasan singkat. Tidak akan apa-apa kok. Bagaimana? Bagaimana? Ibu? Ibu? Bagaimana keadaanmu? Ibu? Bangunlah. Ibu? Bagaimana keadaannya? Dokter? Bagaimana nenek saya? Setelah pasien diselamatkan, jangan lagi membuatnya terkejut. Kakak, lepaskan aku. Kamu mau bawa aku kemana? Yun Jiantan, walaupun kamu mau mati jangan tarik aku. Yun Jiantan, kamu mau bawa aku kemana? Cepat turunkan aku. Kamu dengar tidak? Cepat turunkan aku. Kalau kamu bilang satu kata lagi, percaya tidak aku bisa buang kamu sekarang juga. Ditarik di belakang mobil. Gongming, keluar ke sini. Yun Xiantan, kamu kira ini rumah keluarga Yun kalian, sehingga kamu bisa berteriak-teriak di sini. Gongming, suruh dia keluar sekarang juga. Kalau tidak mau keluar, iya kan? Baiklah, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Kalau begitu biarkan polisi yang menyelesaikan masalah ini. Kamu sembarangan masuk ke tempat kami. Maksudmu apa ini? Kau masih mau ngapain lagi? Aku mau ngapain? Kalau nenekku sampai kenapa-kenapa, aku bisa hancurkan tempat kalian semua. Bodyguard, tahan dia. Anak-anak, tahan dia. Jangan paksaku untuk bertindak. Yu Jiantan, kalau kamu berani datang, aku akan lompat. Mau mati atau tidak, tidak peduli aku. Lompatlah, kalau benar-benar berani lompat. Aku akan hormat padamu sebagai pria sejati. Kalau kamu tidak berani lompat, aku akan mematahkan kakimu. Yu Jiantan, ini adalah pendidikan keluarga dari keluarga Yun kalian. Ya, HMPH. Papa, cepat, cepat. Bawa dia pergi. Yun Qiantan, keluar dari rumahku. Kalau mau lompat, aku akan turunkan. Yun Qiantan, berani kamu. Aku mau lapor polisi. Aku mau lapor polisi. Penakut dan cerdas. Aku tanya, siapa yang menyuruhmu ke rumah lama keluarga Yun? Tak mau bilang. Apakah kau pikir ayahmu bisa membantumu menghapus tuduhan membunuh sekali lagi? Masih bisa membantumu menghapus yang kedua. Kalau kau tidak mau bilang, aku bisa lapor polisi. Biarkan polisi yang menyelidiki perlahan-lahan. Aku hanya tidak tahu apakah Tuan Gongming bisa bertahan menghadapi penyelidikan. Yu Jianan, apa yang ingin kau lakukan? Kau kan tunanganku. Setelah kau masuk rumah keluarga Gong, jangan berharap bisa keluar lagi. HMPH. Gongming, kau benar-benar sombong sekali. Dulu kamu bagaimana padaku? Aku bisa saja tidak peduli. Karena kamu sekarang, di mataku hanyalah badut yang sok tahu. Kamu mau lompat-lompat bagaimana saja terserah. Tapi aku tidak tahan dengan perilaku kamu yang rendahan itu. Juga sangat meremehkan. Kamu benar-benar salah langkah. Jangan sampai ke rumah lama keluarga Yun mencari nenekku. Bicarakan hal yang tidak perlu dengannya. Buat dia marah. Apakah kamu kira ada kekuasaan dari pemerintah di sini? Aku takut tidak berani membunuhmu. Tidak tahu apakah halaman belakang rumahmu pernah direnovasi. Kamu di mana? Kamu tetap punya janji pernikahan dengan Guangming. Selain itu, keluarga Yun kalian juga membutuhkan suntikan dana. Dengan begitu, keluarga Yun kalian bisa bangkit kembali. Dengan dukungan dari keluarga Gong, keluarga Yun kalian akan mendapatkan kekuatan. Nanti, jalan kalian di dunia hiburan akan semakin jauh dan lancar. Semakin lancar. Gong Sayan, kamu sedang mengancam aku. Tapi, apa kamu pantas? Gong Sun Ayan, kamu kira kamu tidak bertanggung jawab? Hanya karena anakmu bisa sampai sejauh ini. Dia membunuh orang. Lalu kamu membantu membersihkan semuanya. Kalau itu anakku, aku akan mematahkan kakinya. Tidak benar. Bagaimana mungkin aku punya anak sekejam kamu?
Hanya gen seperti ini yang bisa lahirkanmu. Yu Jiantan, kamu. HMPH. Aku dulu tidak pernah tahu. Halaman belakang milik umum ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Tuan Liu Liu. Tentang Yun Qiantan ini. Semua cuma omong kosong. Dia sekarang seperti anjing gila. Gigit siapa saja yang dia tangkap. Tidak peduli apakah yang dia katakan benar atau tidak. Saya baru saja melapor ke polisi. Nanti ketika polisi datang tentu akan mengungkap kebenarannya. Xianan. Turunkan tanganmu. Tidak takut tanganmu kotor ya? Kita ke ruang tamu untuk bicara. Di sini. Terlalu kotor. Enci Liu. Nona kedua ada keperluan apa? Enci Liu. Sebelum aku menyanyi, kita mau lihat sesuatu yang bagus. Oh, aku lupa kamu tidak bisa melihat. Kalau begitu, mari kita dengarkan suaranya. Ah. Adik perempuan. Kalau kamu dan Guangming sudah berhubungan, mengapa masih menggosip di depan nenek? Kamu tidak tahu, nenek sudah tua. Kamu tidak tahu dia tidak tahan terhadap rangsangan. Kamu juga dia yang membesarkanmu. Apa kamu sama sekali tidak punya perasaan? Yun Qianfan, hatimu benar-benar hitam. Yun Qiantan, siapapun berhak mengatakan aku, kecuali kamu. Mataku jadi buta karena kamu saja. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berubah menjadi seperti ini. Duniaku gelap gulita. Aku sudah mengalami banyak ejekan. Aku tidak punya apa-apa. Nenek. Sejak kecil. Hatinya hanya untukmu, bukan untukku. Ketika aku pertama kali buta, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun kasih sayang padaku. Dia memberi semua makanan enak padamu. Kau juga dikasih kamar putri yang aku suka. Aku apa arti cucu? Bukankah dia memberimu satu set perhiasan yang kau lempar ke tempat sampah? Aku sudah dengar semuanya dari mereka. Perhiasan itu semua adalah pemberian dari mereka yang tidak mau kau pakai. Itu adalah pemberian. Hatimu penuh dengan niat jahat saat memberi sedekah. Tentu saja yang kamu lihat hanyalah niat jahat. Apakah kamu tahu, perhiasan itu dibuat khusus oleh nenek untukmu. Dia khawatir kamu tidak nyaman memakainya. Makanya dia minta aku mencoba memakainya. Aku tidak percaya dia tidak mungkin sebaik itu padaku. Lin Qianfan. Kamu benar-benar menyedihkan. Bukan? Kalian semua berbohong padaku. Apakah matamu benar-benar buta karena kecelakaan itu? Saat itu, penculik sebenarnya ingin menculik dia. Kalau bukan karena dia memaksa aku ikut keluar bermain, aku tidak akan ditangkap penculik. Kalau aku tidak dibawa pergi, aku tidak akan terbentur kepala. Darah beku menekan saraf visual. Bukan salahnya dia, salah siapa lagi? Lalu kamu tahu. Para perampok, bagaimana mereka bisa masuk ke taman belakang rumah kalian? Apa? Apa maksudnya? Ibu kamu? Nona Siaki. Kamu membuat rencana besar sekali. Kalau kamu bohong, aku tidak percaya. Kamu benar-benar mau memasukkan nama ke penjara. Kamu harus pikirkan konsekuensinya. Kamu sedang mengancam aku. HMPH. Aku berani. Aku hanya ingin kamu mengerti. Keponakan besarmu masih membutuhkan sumsum tulang bocah nakal Gongming untuk menyelamatkan nyawanya. Ah, sejujurnya, kami sudah menemukan pendonor yang cocok. Ah, polisi akan segera datang. Guoming, kamu sendiri yang bilang ke polisi. Atau aku yang bilangkan untukmu. Kalau tidak bicara, aku akan urus semuanya untukmu. Pagi ini kamu pergi ke rumah Lama Yun, kan? Hingga memukul nenek tua. Kamu tahu tidak, bagaimana hukumnya jika sengaja menyakiti orang? Saya tidak, bukan saya. Bukan, dia. Yun Qianfan yang melakukannya. Bukan saya. Saya punya bukti, kalian dengarkan. Gong Xiao, aku punya sebuah ide. Agar kamu bisa mendapatkan Yun Qiantan. Kamu mau dengar? Ide apa? Yun Qiantan merekam video. Jadi kita harus bertindak duluan. Bertindak duluan. Bagaimana cara bertindak duluan? Dengan video ini, aku sudah pasti menikahimu. Kita bisa pergi ke nenek. Yun Qiantan tidak bisa memperlihatkan video kepada nenek. Jadi asalkan nenek mengaku dia dan kamu tidur bersama. Maka, untuk nama baik Yun Qiantan, nenek pasti akan membiarkannya menikahi kamu. Itu dia. Dia yang membawa saya ke rumah tua itu. Dia yang menyakiti nenek. Bukan saya, semua itu yang lakukan hanya Yu Qianfan. Bukan saya tidak diam saja. Sialan.
Gongming, kamu. Nenekmu sendiri. Berani sekali kamu bertindak. Lin Tianfan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Yun Qiantai adalah kakak kandungmu. Tapi kamu malah menuduhnya seperti itu. Tentang kejadian tadi malam. Kamu berani bilang bukan dari ide kamu. Selain itu, pagi ini nenek pingsan, bukan karena kamu membuatnya marah. Ternyata hati wanita paling beracun. Semua karena dia. Pria brengsek itu ingin aku yang disalahkan. Karena kau terlalu tergila-gila. Harus pergi ke rumah tua dan membuat keributan. Tak ada yang bisa menghentikan. Kau yang dorong nenek jatuh dari tangga. Kalau saja kau tidak tergila-gila. Ngomong-ngomong di awan. Di mana ada begitu banyak kejadian. Yu Qianfan, kamu bicara apa? Apa kamu berani bilang ini bukan? Kamu yang buat dan sutradarai sendiri. Ah, kamu berjiwa licik sendiri. Jangan tarik aku ke dalam masalah. Aku hanya termakan bujuk rayu wanita ini. Aku tidak melakukan apa-apa. HMPH. Kalau begitu, berarti nona kedua sedang meminjam kekuatan untuk membunuh orang. Meminjam kekuatan untuk membunuh orang. Yun Qianfan. Berani-beraninya kamu menuduhku seperti itu. Berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Yun Qianfan, kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Berhenti. Memukulnya cukup kuat ya. Keluarkan surat penyidikan. Cari di taman belakang. Petugas Hang, ini cuma dua anak yang sedang bermain kok. Hanya menelepon darurat sembarangan. Tidak berlaku. Kamu menyebut ini bermain-main. Siapa yang melapor ke polisi? Kepala Polisi Zhang, saya yang melapor. Terima kasih banyak. Aku akan tunjukkan taman belakang padamu. Big. Penilaian awal penyebab kematian adalah sesak napas. Ada perlawanan hebat sebelum meninggal. Tulang betis patah. Tulang belakang juga patah. Waktu kematian perlu dibawa ke forensik untuk pemeriksaan. Baru bisa diketahui. Beritahu rekan di kantor untuk membawa pergi. Hei, jangan sampai warga itu kabur ya. Turun apa? Kamu sakit apa? Ini mobilku. Turun apa? Kamu sakit apa? Ini mobilku. Pindah, pergi. Pergi saja. Parkir, parkir. Go. Tidak apa-apa. Semua sudah selesai. Mulai sekarang, kalian jalani hari-harimu dengan baik. Ini permen buatmu. Nanti ingat ya, harus menikah denganku. Apakah kamu bersedia selamanya bersamaku? Aku bersedia.